Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini, Ahad 8 November 2020, kita diberikan kelapangan waktu, kesehatan dan kesempatan untuk berbincang, berdiskusi dan belajar bersama dengan narasumber kita Dr. Nurti Alsina. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah. Perkenankan saya Siti Alimah dari Anahal Community, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selaku pembawa acara pada pagi hari ini, izinkan untuk menyapa dan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia lintas komunitas, yaitu Anahal Community, Samara Community, Sedekah Jumat Community, Komunitas Cinta Anak, Menjamu Masa Depanmu, Pengawal Generasi Qurani, Kalif Indonesia, Halilah Muslimah Heart and Education Center, As-Sabil Holy Holistic, dan International Islamic Medicine Forum. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang telah bergabung dan hadir pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah kita buka acara kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustazah Nuli yang akan membacakan surah Al-Hajj ayat 1 sampai dengan 5. Kepada Ustazah Nuli, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba 'alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila 'adzabis sa'ir. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan katsir kepada Ustazah Muli yang telah memperdengarkan ayat Al-Quran. Semoga menambah syiar dari acara kita dan menambah keimanan bagi kita yang mendengarkannya. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Panitia Lintas Komunitas. Kepada Kak Yuli, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Bincang Sehat. Salawat dan salam juga kita curahkan pada kutuah kita, teladan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Meti Elvina, Insya Allah ya. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dengan Bu Dokter dan alhamdulillah juga akhirnya kita dapat ikut mengadakan kajian ini. Dan juga atas waktu luang Dr. Meti, alhamdulillah ya bisa kita dapat bersama-sama menggali ilmu tentang di acara Bincang Sehat ini. Dan juga terima kasih atas para peserta dari Bincang Sehat dan juga tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya juga pada para komunitas ya, penggagas dari kajian ini ya, Bincang Sehat ini yaitu lintas komunitas ya. Alhamdulillah ini kajian ini dapat terlaksana pada hari ini dan sebenarnya kegiatan dari Bincang Sehat ini adalah kegiatan program lintas komunitas yang sebenarnya setahun yang lalu sudah kita planning dan karena pandemi ini ya akhirnya kita laksanakan tapi dalam suasana yang berbeda tapi insya Allah itu tidak mengurangi rasa ya tujuan dari kegiatan ini. Dan juga
teman-teman perlu diketahui bahwa lintas komunitas adalah salah satu kumpulan dari beberapa komunitas yang ada di Palangkaraya, komunitas dan organisasi keislaman di Palangkaraya yang selalu insya Allah bersinergi dalam kegiatan keislaman ya, insya Allah. Dan ini adalah salah satu, Bincang Sehat ini adalah satu kegiatan program kita. Dan di situ di lintas komunitas itu ada Anal Committee. Insya Allah Anal Community adalah satu wadah ya, wadah para umahat, ibu-ibu muda yang insya Allah senantiasa meluangkan waktunya untuk bisa berperan aktif di masyarakat. Dan juga program kegiatan dari Anal Community juga ada pojok tuleteh Buddha dan kajian keislaman dan juga ada kegiatan sosial lainnya. Dan sasarannya dari Anahal Community yaitu perempuan, keluarga, dan anak. Selain itu ada Samara Community ya. Samara Community adalah salah satu kegiatan juga kumpulan dari ibu-ibu yang sudah menikah dan belum menikah juga gitu ya. Dan program kegiatan ini juga Masya Allah ya, ada kajian kelas pranikah, ada kelas tahsin ya, ada kegiatan sosial lainnya. Dan juga ada Sijum Community ya, insya Allah Sijum Community juga kegiatan sedekah nasi Jumat setiap hari Jumat. Teman-teman di Sijum bergerilya sedekah di setiap hari Jumat di jemaah sholat Jumat di Masjid Kota Palangkaraya. Dan juga ada KCA, Komunitas Cinta Anak. Insya Allah ini juga luar biasa kegiatan-kegiatannya, ada wakaf buku, ada geria inspirasi, dan storytelling. Dan tidak hanya itu, kegiatan ini juga digagas, juga didukung oleh komunitas-komunitas ya, organisasi yang ada di luar Palangkaraya. Seperti Menjamu Masa Depanmu, Pengawal Generasi Qurani, Khalif Indonesia, Halilah Muslimah Health and Education Center, Ashabil Holy Holistic, dan International Islamic Medicine Forum. Dan harapannya ke depannya saya sebagai ketua panitia, sinergi ini ya antar komunitas dari Jawa, dari Kalimantan dan luar Kalimantan ini, mudah-mudahan itu bisa bersinergi terus ya, bisa berkelanjutan dan bisa menebar kebaikan-kebaikan kegiatan di masyarakat. Dan harapannya dengan kegiatan ini, semoga Bincang Sehat ini dengan tema yang sangat menarik ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi bekal kita, kehidupan kita di keluarga dan di masyarakat. Akhir kata dari saya sebagai ketua panitia dari lintas komunitas, Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambah semangat Teh mendengarkan sambutan dari Teh Lili. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah sampai kita di acara inti, yaitu materi dan diskusi dengan narasumber kita Dr. Maiti Elvina, SPOG MKET PGZ, dengan tema Manusia Sebaik-baiknya Bentuk, Mengapa Sakit? Dan yang akan menjadi moderator adalah Mbak Aisyah. Kepada beliau berdua, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da illa yaumil qiyamah. Salatan wa salaman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, jazakillah khair kepada Bu Alimah selaku MC dan panitia dari Palangkaraya dari Anahal Community atas waktunya ya. Saya Aisyah mungkin ke depan insya Allah akan memandu jalannya diskusi dan materi dari narasumber kita Dr. Maiti Elvina SPOG MKET PGZ. Sebelumnya mungkin sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu semua dengan pemateri kita hari ini, guru kita bersama, Dr. Maiti Elvina. Beliau adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berpraktek di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi, dan beliau saat ini
merupakan salah seorang dari founder pengawal generasi Qurani, sebagai sebuah komunitas juga, komunitas kita yang memang bergerak untuk mempersiapkan generasi dari aspek jasa dia, sehingga beliau memulai dakwah beliau melalui kesehatan ya, dakwah kesehatan, Islamic medicine. Selain itu beliau juga merupakan seorang peneliti dan juga mahasiswa doktoral ya, sedang melanjutkan studi di Universitas Sumatera Utara di bidang biologi molekuler reproduksi begitu. Nah, mungkin ini ya sebelumnya kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Dr. Meti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana Alhamdulillah kabarnya? terdengar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda sehat di Kota Jambi walaupun sekarang sedang turun hujan. Masya Insyaallah. Allah. Allahumma sayyiban nafi. Semoga Allah turunkan hujan yang penuh dengan keberkahan ya Bunda, Masya Allah. Baik, semoga 1 jam ke depan insya Allah Dr. Meti akan memaparkan materinya yang sangat padat sekali. Insya Allah semoga bisa diterima dengan baik. Waktu dan ruang Zoom langsung kami persilakan kepada Bunda. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Masya Allah, Bunda, ya Teh Yuli dari Palangkaraya, saya jadi bernostalgia tahun 2015 sampai 2018 awal saya masih di Kalimantan Tengah di sana. Ingat sekali saat itu saya masih berdinas membantu pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Kota Waringin Barat sebagai dokter obgyn. Bahkan di Gunung Mas sebagai dokter satu-satunya di sana waktu itu. Dokter kandungan satu-satunya di sana. Nah, kemudian di sini saya sharing, ini berbincang sehat secara santai, walaupun ini materinya padat dan berbahasa sedikit ilmiah, tapi semoga Allah mudahkan saya membahasakannya dengan bahasa awam. Karena kalau pakai bahasa ilmiah, barangkali sahabat-sahabat yang berlatar belakang non-medis akan kesulitan memahami. Tapi insya Allah semoga Allah pahamkan kita, Allah tuntun kita, karena ilmu mengenal diri kita adalah sebenarnya mengenal kebesaran Allah. Dan saya mohon izin share screen karena ilustrasi dengan ilustrasi penglihatan audiovisual akan lebih memudahkan kita menangkap materi insya Allah. Kita mulai saja bagaimana topik tentang manusia sebaik-baiknya bentuk dan mengapa jatuh sakit. Aduh, pertanyaannya agak berat. Jadi ini adalah kajian bagaimana saya ingin mengajak sahabat-sahabat ayah bunda semuanya untuk bisa muhasabah dulu. Kalau begitu saya sudah sebaik-baik bentuk. Dari mana kita tahu sebaik-baik bentuk? Kita tahu manusia sebaik-baik bentuk pastinya dari sebentar ya. Dari Al-Qur'an, pedoman hidup manusia yang paling sempurna. Ayat dari surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Salah satu tafsir dari Ibnu Katsir. Nah, jadi kalau begitu ini perkataan Allah, firman Allah. Kalau begitu, Allah kalau ada yang cacat, ada yang sakit, apakah Allah sengaja membuatnya? Tentu tidak. Dengan iman inilah kita memahami bahwa kita sudah sebaik-baik bentuk, lantas mengapa manusia jatuh sakit, bahkan sampai ada yang menderita cacat gitu ya. Kita akan membahasnya pelan-pelan di sini. Nah, salah satu wasilah kita belajar mengenal diri, salah satu ayat Quran surat Al-Fussilat ayat 53. Allah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah ya di seluruh afak wilayah bumi alam semesta dan pada diri kita sendiri. Hingga kita merasa yakin bahwa Al-Quran itu benar. Jadi kalau begitu salah satu ilmu kedokteran adalah mengenal diri manusia, mengenal tubuh manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat ini, berarti tujuan kita mengenal diri bukan untuk sehat, tapi untuk menguatkan iman kita bahwa Allah itu maha besar dan Allah menurunkan Al-Quran sebaik-baiknya petunjuk yang pasti benar. Nah, kalau demikian, mari kita mulai tafakur diri.
Sebelum ada Bunda Meti di depan layar terlihat, ada Ananda Aisyah, siapapun kita manusia, kita berasal dari Quran. Allah berfirman dimulai dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dari saripati tanah. Manusia pertama di muka bumi yang Allah turunkan dari surga Nabi Adam alaihi salam. Bukan dimulai dari sperma atau telur, bukan dari nutfah, tapi dari saripati tanah. Jadi kalau demikian kita harus muhasabah Allah. Baik, saya mulai bahwa untuk memahami konsep kita sempurna, kita berasal dari saripati tanah. Sulalatun mintin, lalu nutfah yaitu berupa sperma dan sel telur, kemudian alaqah segumpal daging atau embrio, mudghah, janin, kemudian menjadi idam, bertulang, kemudian berdaging dan menjadi bentuk yang lain yaitu manusia. Kemudian Allah tiupkan ruh dan kemudian diberikanlah serangkaian atribut pendengaran, penglihatan dan hati, tumbuh menjadi bayi, anak, dewasa, tua, ada yang pikun dan wafat lagi, masuk ke dalam tanah, dikubur dan sampai nanti dibangkitkan kembali. Allahu Rabb. Ini adalah petunjuk kita untuk mengenal diri kita yang sebaik-baik bentuk. Kita mulai dari saripati tanah. Lalu kalau demikian saripati tanah, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, mudghah. Jangan lupa, semua itu sel sperma maupun sel telur merupakan sel, ya, sel tubuh, membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk sistem organ yang saling bersinergi dan membentuk jasad manusia yang disebut organisme. Organisme termasuk manusia di sini. Jadi kalau hendak mengenal manusia, mahasiswa kedokteran atau ilmu kesehatan pasti harus belajar ilmu tentang sel. Karena kalau kita langsung saja melihat rumah, ada kamar, ada ruang makan, ada ruang tamu, kita tidak tahu bahwa proses hulunya itu juga disusun oleh sebulir pasir yang kecil-kecil. Jadi untuk memahami sesuatu yang besar, mulailah dari yang kecil. Sama, ingin melakukan kebaikan yang besar, mulailah dari kebaikan yang kecil kita belajar. Sama analoginya, hari ini mau belajar tentang tubuh, bagaimana supaya jangan jatuh sakit, mulai kita mengenal sel. Di sini Bunda Meti ingin sharing dengan bahasa yang santai, agar kita seperti ngobrol dan faham, mengenal diri kita. Nah, sel tadi sperma dan sel telur ibunda kita masing-masing, mereka berpadu dalam proses pembuahan. Tentunya diawali dengan pernikahan yang diberkahi Allah dengan cara-cara adab-adab yang Islam sudah tuntun, bukan cara-cara perkawinan sembunyi-sembunyi, apalagi melanggar syariah. Na'udzubillah. Karena sesuatu yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi kalau dimulai dengan tidak baik, misalnya na'udzubillah, Muslim tidak mengenal pacaran. Jadi kalau ada seorang ayah ibu ingin melahirkan generasi yang baik, mulailah dari awal yang baik, tidak terpapar dari hal-hal yang melanggar syariah. Nah, proses fertilisasi adalah perpaduan antara sel sperma dan sel telur ibu, ya. Sperma 2 juta butir, sel telur sebutir, lalu diseleksi oleh Allah, ini atas kuasa Allah, biiznillah, bukan atas intervensi dokter kandungan atau dokter ahli bayi tabung, tapi Allah yang pilih makhluknya. Hambanya yang akan terlahir pasti sudah melalui proses seleksi yang luar biasa sempurna. Dan ternyata di balik dari yang dibawa oleh sperma dan telur, ada yang dibawa, yaitu adalah DNA atau gen. Nah, jadi blueprint manusia adalah gen DNA yang terdapat dalam sel setiap manusia. Baik sel sperma, sel telur, sel apapun di tubuh diawali dari materi blueprint yaitu DNA. Berupa pita-pita ganda yang bentuknya seimbang. Dan inilah asal muasal penyakit jasadiyah, fisik yang manusia derita di muka bumi, karena inti suatu bentuk materi blueprintnya tersalahkan saat menyusun kode-kode untuk membuat sel tubuh. Misalnya nih DNA untuk membuat sel mata, sel paru, sel membentuk jaringan otot, rangka, ya, otot. Apapun ini semua berasal dari DNA. Dan DNA setiap manusia yang sama pasti sama dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau diambil materi DNA dari sel telur lalu dibandingkan dengan materi DNA dari sel rambut, itu sama saja.
Jadi kalaupun ayah ibu menikah, punya keturunan, untuk mengidentifikasi dia anak siapa, juga DNA ayah dan DNA anaknya adalah sama, Masya Allah. Nah, suatu ketika terjadilah paparan, baik itu biologis, ya proses infeksi virus, misalnya hepatitis bisa membuat kanker hati, human papilloma virus masuk ke serviks bisa membuat kanker serviks, banyak penyakit-penyakit lainnya ya. Jadi sindroma nefrotik juga, penyakit ginjal juga diawali dari virus gitu ya. Penyakit jantung, rematik juga dari virus, dari bakteri. Jadi faktor biologi atau agen-agen kimia toksik berbahaya atau fisik ya, ataupun lingkungan, paduan antara biologis, kejiwaan, sosial, mental, emosional secara riset berbasis genetika dapat merusak gen atau DNA. Ini dia yang harus kita pahami sekarang. Konsep penyakit sampai ke titik paling kecil yang tidak tampak oleh mata, namun saat ini dengan teknologi, saya berkecimpung di biologi molekuler genetika, melihat bahwa ada yang merusak blueprint manusia, yaitu paparan faktor-faktor dari eksogen eksternal tubuh yang membuat perintah sel berubah menjadi salah. Nah, terbayang ya? Satu sperma dan satu telur bergabung, ayah ibu membagi 50-50 kromosomnya. 23 kromosom gen ya, DNA ayah dan 23 kromosom ibu bergabung, kemudian mereka membelah dan membentuk nanti makhluk baru yaitu janin dalam kandungan seorang wanita. Jadi jangan sepelekan, apa yang dibawa ayah, apa yang dibawa ibu berkontribusi terhadap penyakit transgenerasi. Bukan berarti dosa ayah ibu diwariskan, bukan. Maksudnya kalau ayah ibu kurang ilmu dalam hal ini, makanya pentingnya pendidikan pra-pernikahan supaya muhasabah dirilah calon ayah dan calon ibu mempersiapkan termasuk sel telur dan sel sperma. Allah, apakah aku sudah mempersiapkan apa yang akan aku satukan dengan calon suamiku kelak akan dapat melahirkan generasi-generasi unggul, generasi robbani yang berakidah, bertauhid kokoh dan berbadan sehat. Ini hal yang paling penting karena untuk bisa menyelesaikan problem yang terjadi penyakit saat ini, haruslah kita mulai orang tua muhasabah juga agar jangan berkontribusi terhadap penyakit generasi. Jadi sel telur, sel sperma bergabung, melahirkan janin, melahirkan bayi, anak, remaja dan seterusnya. Inilah kalau kita lihat, bayangkan sebutir sel sperma ayah, sebutir sel telur ibu, kemudian menjadi manusia, apa yang terjadi di sini? Yaitu pembelahan dan pertumbuhan bertambah banyak. Itulah proses kita tumbuh, growth and development. Kalau enggak ya akan bentuk kayak bola-bola begini aja, entar kan jadi manusia bola-bola. Tapi Allah yang mengatur menjadi sempurna, membelah-membelah, berdiferensiasi, itulah tadi proses pembelahan sel yang disuruh, yang diperintahkan oleh blueprint manusia dalam setiap inti sel. Sel kita berjumlah 100 triliun, yang menyuruh membelah adalah kode DNA atau yang disebut gen. Jadi kalau memahami bagaimana sistem tubuh, ayo kita mulai dengan bahasa sederhana, kita mungkin analogikan dengan kota megapolitan. Misalnya Jakarta, ya kita lihat di sini. Ini bundaran HI. Kita analogikan begini saja. Pusat bagaimana kota megapolitan itu bisa berjalan adalah otak. Ya, otak manusia adalah pusat komando menyuruh 12 sistem organ. Mau sistem reproduksi, pernafasan, jantung, getah bening, ya, otot, rangka, semuanya itu diperintahkan oleh otak. Jadi kalau ada otak terbentur, koma, nggak sadar, bisa nggak dia jalan? Bisa nggak dia bernafas? Jangan-jangan pun nafas sudah diganti dengan alat ventilator. Jadi seorang manusia yang rusak otaknya, maka dia didiagnosis telah mati. Tapi kalau jantungnya rusak, masih bisa dipompa dengan alat ventilator. Tapi kalau otak, tidak ada. Bahkan penyakit cerebrovaskular, misalnya stroke, akan terdapat impairment, misalnya sulit berjalan, sulit berbicara, ya, sulit mengingat. Banyak sekali pusat-pusat yang memang seluruhnya memang dipusatkan oleh otak. Kemudian daya tahan tubuh yang ronda dari ujung kaki sampai ujung kepala, kita ibaratkan tentara atau polisi yang berkeliling, ronda, patroli setiap waktu. Tidak pernah berhenti, karena tidak ada yang cuti, 24 jam mereka ronda atau patroli. Kemudian itu daya tahan tubuh. Kemudian aliran darah ini seperti sistem logistik. Jadi supply chain ya, kita misalkanlah di sini
kita lihat misalnya tukang pos gitu ya, tukang kantor paket gitu ya, kalau nggak ada yang nganter tuh nggak sampai logistik paket yang kita pentingkan, termasuk jalur penyuplai sembako dari daerah hulu misalnya pegunungan, penyuplai sayur sampai ke kota gitu ya, itu harus ada supply chain, yaitu ada aliran darah di sini. Kita analogikan seperti itu. Dan kondisi emosi, marah, sedih, senang, kita ibaratkan cuaca. Mau semuanya baik, tapi ada hujan petir, dingin, suhu ekstrim, suhu panas, barangkali sistem tidak akan berjalan. Tukang pos juga ngiup dulu karena hujan, dia cari shelter untuk berteduh. Jadi emosi juga sangat berdampak dengan sirkulasi atau sistem megapolitan. Dalam hal ini sistem tubuh kita analogikan tadi ya. Kemudian petugas telekomunikasi, tidak ada Zoom, tidak ada handphone, tidak ada yang sifatnya IT, barangkali tidak bisa berkomunikasi, apalagi di tengah pandemi. Itu ibaratnya sistem syaraf. Jadi kemudian lalu lintas, ini saya bawakan energi, kalau bahasa tradisional Chinese medicine-nya qi gitu ya, tapi kita nggak bahas qi, kita bahas energi. Energi adalah sesuatu kemampuan membuat sesuatu itu bergerak atau bekerja, itu adalah suatu energi, kita bilang tenaga ya. Ini kemudian berupa getah bening dan aliran darah termasuk. Kemudian petugas bersih-bersih adalah pembuangan, misalnya ke ginjal, itu adalah petugas pembuang pengangkut sampah ya. Dinas pertamanan dan sampah kita ibaratkan adalah sistem eliminasi ginjal dan juga pori-pori kulit untuk membuang keringat. Kemudian petugas AC, temperatur suhu itu di otak kita sama, sentral suhu juga di kepala. Jadi hati-hati kalau kepala terbentur juga bisa kejadian tidak mampu tubuh mengatur suhu. Dan pusat pembangkit listrik, misalnya dalam hal ini punya pemerintah PLN adalah pusat pembangkit energi. Nah, jadi kalau di dalam tubuh kita, pembangkit energi di setiap sel ada, disebutlah namanya mitokondria. Di dalam sel kita, setiap sel ada energi, itulah kita kenapa butuh gula, butuh beberapa zat-zat yang bersifat karbohidrat untuk membangkitkan energi setiap sel untuk dapat membelah dan bertumbuh. Nah, jadi kalau misalnya lah kota megapolitan Jakarta tadi tiba-tiba ada yang buang sampah sembarangan, nyampah nih gitu ya, manusia ada yang nyampah, ada yang nyumbat di salah satu aliran sungai di tengah kota. Apa yang terjadi? Aliran tidak lancar, kemudian mampet, lama-lama meluap, airnya banjir. Nah, untuk keamanan jaringan listrik dipadamkan, atau kalau terjadi tumpang tindih, overlapping, menjadi korsleting, kota menjadi gelap, resiko terjadi kriminalitas meningkat, kemudian aparat penjaga keamanan beronda, bersiaga, patroli, beberapa jalur ditutup untuk melokalisir, misalnya kejadian kriminalitas yang meningkat tadi di kota yang caurut marut tadi, sehingga diamati dengan ketat. Demikianlah seterusnya. Begitu juga tubuh, ada yang nyumbat, ada yang pecah, ada yang begini, bala tentara, sistem apapun yang 12 sistem saling bersinergi, mereka bekerja untuk mengembalikan proses yang disebut adalah keseimbangan, balance dan harmoni. Dan keseimbangan bukan melulu hanya tadi kan saya sudah sampaikan bahwa misalnya tersumbat jalur, ada sampai melibatkan dinas kebersihan, dinas listrik gitu ya, bahkan patroli keamanan. Jadi benar-benar melibatkan banyak aspek, bukan hanya satu sisi saja. Kalau kita cuman tersumbat, ya udah buka sumbatnya, potong, operasi, enggak bisa. Karena ternyata tubuh kita juga bersinergi dengan fisik, jasad, emosi, mental, sosial dan spiritual. Dan ini salah satu yang sudah diteliti luar biasa. Nanti kita pelan-pelan. Dan kita kembali Quran surat Al-Infitar ayat 7. Tubuh manusia itu seimbang dan harmonis dengan mikroskosmis dan makroskosmis. Apalagi ini Dr. Meti. Nanti pelan-pelan. Jadi tubuh kita ini seimbang dengan sesuatu yang hal kecil-kecil di internal tubuh dan luar tubuh. Jadi kalau manusia tidak paham konsep ini, maka kita tidak kenal diri kita dan kita bisa jatuh sakit karena tidak bisa mempertahankan keseimbangan yang Allah sudah katakan dari Quran. Nah, ini bahkan siang malam juga kita harus seimbangkan dengan tubuh kita ya. Quran berulang kali Allah berfirman tentang tadabbur waktu siang dan malam. Nah, apa itu energi makroskosmis? Energi makroskosmis adalah energi yang berasal dari dunia luar tubuh kita. Energi sinar matahari ya, energi dari angin, kinetik, dari udara, oksigen, dari air gitu ya. Kemudian itu dari luar, dari energi dari tumbuh-tumbuhan yang berupa makanan tentunya kita asup ya. Kemudian energi dari termasuk gaya gravitasi juga berhubungan dengan kesehatan tubuh manusia.
Ya, kemudian sedangkan energi yang sifatnya mikro adalah energi tubuh, termasuk tadi energi dari sel tubuh, energi pikiran, energi emosional, dan energi elektromagnetik listrik tubuh. Jadi luar biasa Allah mengatur keseimbangannya. Nah, kita bahas dulu yang makrokosmis. Ada hubungan sakit dengan luar tubuh? Iya. Karena kalaulah matahari tidak bersinar, bagaimana tubuh bisa menghirup oksigen, ayah bunda? Kalau matahari bersinar, akhirnya seluruh tumbuhan baik yang di atas laut, yang di atas tanah maupun di bawah laut, mereka memanfaatkan energi matahari untuk proses fotosintesis, membuat makanan dari tumbuhan ya, untuk mereka tumbuh, menyuplai jadi produsen makanan, dan luaran proses ini menghasilkan oksigen, inilah yang kita hirup. Kalimantan terkenal paru-paru dunia karena Kalimantan hutan lindungnya masih banyak, insya Allah. Nah, jadi kita bergantung. Jadi kalau ada pernikahan menanam pohon, maksud jangka panjang kita menyiapkan anak cucu kita masih bisa bernafas di atas muka bumi kalau matahari masih bersinar. Tapi kalau matahari sudah dibalik Allah, terbit dari barat, tenggelam di timur, sudah kacau balau, hari akhir kita tidak bisa bernafas karena semua sudah gelap, tidak ada yang fotosintesis, tidak ada oksigen, bagaimanapun manusia akan punah, kehidupan akan punah. Nah, kemudian butuh air juga tentunya. Nah, kalau demikian malam terbalik. Kalau malam oksigen dimanfaatkan oleh tumbuhan, malam hari dikeluarkan CO2. Sehingga fitrahnya manusia jangan kelayapan malam hari, jangan kelabing nongkrong, tidur. Karena Rasulullah juga tunjukkan, karena nanti yang terhirup malah CO2 yang sifatnya tidak fitrah untuk sumber sistem pernafasan. Kemudian ini dia ya tadi sirkulasi sustainable energi dari matahari, kita menjadi bernafas, jangan lupa setiap tumbuhanlah yang memproduce oksigen untuk organisme bisa stay alive, bisa bertahan hidup. Nah, jadi kita sebagai khalifah fil art ya, manusia yang memakmurkan bumi, kita harus tahu untuk sehat jangan egois, cuma mau mikir makan sehat, terus nyampah gitu. Nyampahnya plastik dibuang, nanti tanah nggak bisa mendengkomposter. Kasihan tumbuh-tumbuhan kalau menyerap saripati yang ada makanan yang tidak bisa didegradasi di tanah gitu ya, tidak bisa didaur ulang. Karena sesungguhnya mereka itu akan berputar-putar untuk juga menyiapkan kehidupan manusia. Jadi kita mengenai atmosfer udara, kita jaga kebersihannya, litosfer ya tanah, jangan sampai kita membuang bahan-bahan beracun dalam tanah, apalagi air. Nah, sekarang kita hidup terfitnah, bagaimana industri menyemari tanah, menyemari air, menyemari udara. Ini yang nggak bisa dinafikan, nggak bisa ditolak. Karena industrialisasi salah satu kontributor manusia jatuh sakit. Ya bagaimana kalau kita rame-rame pindah ke desa saja? Nah, tapi ya nggak bisa juga. Ini sudah qadarullah, sudah sunnatullah, jadi seperti ini. Nah, kita minimalisirlah. Jangan sampai faktor lingkungan yang sulit kita anulir, malah faktor yang sifatnya internal kita pun tak mampu jaga. Jadi ini sekilas bagaimana kita paham, ini dia. Bagaimana tanah ini ada unsur hara, bayangkan natrium, fosfat, kalium, sulfur, kalsium, magnesium, zat besi, zinc, tembaga, ini semua diserap oleh tanaman, misalnya beras saja ya. Inilah yang kita makan. Nah, kita makan. Terus nanti saatnya kulit kita ini berganti. Kita buang air, berkemih, buang kotoran, bahkan kulit kalau mandi ada yang ngeleketek gitu ya. Itu juga masuk ke saluran air, masuk kembali ke tanah, kemudian tanah itu terserap lagi saripati tanah oleh tumbuhan, tumbuhan dimakan lagi. Begini siklusnya. Nah, jadi nanti ada faktor-faktor dari luar yang kita tidak bisa jaga keseimbangan makrokosmis tadi karena kita tidak menjaga keseimbangan ekosistem makro di luar tubuh. Nah, jadi kenapa? Asam amino itu berasal dari tanah, tumbuh-tumbuhan ya, dari proses fotosintesis, butuh matahari dan butuh bakteri-bakteri baik untuk mengemburkan tanah. Kenapa saya bicara asam amino? Karena asam amino lah untuk membangun enzim, hormon, DNA, membangun sel tubuh, dan itulah yang membangun DNA manusia yang berasal dari tanah. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Al-Quran sudah menyatakan, Allah berfirman, hai manusia, engkau kuciptakan dari sulalatun min tin.
Dan sulalatun mintin dari saripati tanah, itulah yang berasal dari unsur-unsur hara tanah. Asam amino inilah yang salah, yang tidak dimasukkan ke mulut seorang insan sehingga sel tubuhnya kekurangan bahan baku. Lihat di sini, ujung kaki sampai ujung kepala membangun sirkulasi darah, membangun sel otot, membangun jantung, membangun liver, membangun apapun semua sistem tubuh perlu asam amino. Dan asam amino mutlak harus dapat asupan dari luar tubuh dan tubuh dapat membuatnya sendiri setelah asupan dari luar tubuh tercukupi. Apakah asam amino itu? Apakah dari makanan proses? Tidak. Makanan industri miskin asam amino. Ayah bunda harus paham, proses pemanasan di atas suhu 65 derajat musnah lantai dari pengikat asam amino. Susu dipanaskan 135 derajat, walaupun dengan alibi, cuma 1 detik, tetap asam aminonya rusak. Telur dimasak dengan digoreng, apalagi makanan dipanaskan berulang-ulang, rusak seluruh asam amino. Bagaimana? Tubuh kekurangan bahan baku, timbul penyakit kegagalan sel beregenerasi, disebut penyakit degenerasi. Inilah penyakit-penyakit yang terjadi karena manusia tidak paham bahan bakunya dari saripati tanah dan asam amino tidak terasup secara optimal setiap hari yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Ini yang terjadi. Sel tubuh secara riset sudah diteliti setiap hari Allah membuat keseimbangan harus mati 50-70 miliar sel tubuh. Tidak sadar kita kan? Kalau kita punya kehilangan sel 50-70 miliar setiap hari harus mati. Mati terprogram atas izin Allah, manusia tidak bisa intervensi karena ini kuasanya Allah membuat tubuh seimbang sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Infitar ayat 7. Dan sebegitu juga sel yang harus tumbuh dicukupkan bahan bakunya untuk menggantikan 50-70 miliar. Tapi manusia kurang ilmu. Yang ada sel tubuhnya banyak yang rusak, sel yang untuk tumbuh tidak ada. Penyakitlah yang terjadi. Sel tubuhnya banyak yang tidak mati, tapi selnya membelah cepat jadi kanker. Ini ketidakseimbangan. Apa yang terjadi ketidakseimbangan? Misalnya pada sel kanker. Ini contoh grafik dari riset. Bayangkan jumlah sel kanker terjadi jika ada satu sel yang rusak, maka sel kanker akan membelah. Misalnya gini, ada sel kanker 40 biji aja terdeteksi. Misalnya ada kanker payudara, 40 butir. Maka sel yang membelah, bayangkan ini nolnya banyak sekali ya, triliun. 1 triliun sel kanker membelah. Na'udzubillah, ya Allah, cepat sekali dia membelah. Dan inilah yang membuat kita kedodoran. Bagaimana kita bisa membunuh sel kanker tadi? Kalau sudah begini, selnya kan mengamuk ya, membelah cepat sekali. Padahal secara sunnatullah, sel itu membelah dengan cepat hanya dalam kandungan. Karena dalam 9 bulan dari 2 butir sel sperma dan sel telur menjadi 100 triliun sel, itu kan dalam waktu 9 bulan. Itu termasuk proses pembelahan sel yang atas Allah saja kemampuannya membuat dia tetap stabil. Tapi kalau sudah jadi manusia sempurna, kok ada sel yang membelah secara cepat? Ini ada suatu kesalahan dari perintah yang disebut tadi gen. Jadi penyakit kanker adalah kesalahan di DNA, terjadi perubahan susunan DNA atau mutasi gen. Lihatlah, kita lihat saja sistem tubuh kita yang paling penting, krusial dari otak sampai saluran gonad reproduksi. Semuanya seimbang ayah bunda. Masya Allah ya, maha benar Allah dengan firman-Nya. Jadi kalau kita lihat di sini, apalagi? Kita harus paham, ini dia. Kita belah-belah tubuh kita ya, bunda, ayah. Dari atas ke bawah, dari samping, apapun potongan frontal, sagital, horizontal, transversal, median. Ini semua seimbang agar memudahkan jalur penghantaran, baik energi yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Otak sebagai sentral meridian ya, bagian tengah atas ya, sistem sirkulasi darah menghantarkan nutrisi dan sistem paru-paru untuk menghantarkan oksigen dan karbon dioksida, termasuk juga sistem hormon, kelenjar getah bening dan 12 sistem tubuh ini juga harus berada di dalam organnya tadi sudah seimbang. Ini dia ya, bayangkan di tengah-tengah, adil, kanan kiri atas bawah, kalau dipotong sudah seimbang. Allah sudah konsepkan bentuk tubuh kita seimbang sehingga kalau ada yang cenut di sebelah kanan, oh itu kanan dekat pusar, oh barangkali ini gangguan daerah pusar, ada saluran di sini. Oh barangkali ada usus, ada pankreas, ada usus 12 jari. Oh kok dada, di sini ada paru-paru, ada jantung. Oh ini di leher, oh di sini ada tiroid.
di sini ada saluran bagaimana kerongkongan, di situ kan. Oh, sakit di perut bawah. Oh, di sini ada organ reproduksi. Sudah tahu di sini letaknya para dokter. Tapi apa yang membuat dia cenut-cenut atau sakit atau terjadi timbul suatu benjolan? Karena energi tadi tidak tersampaikan baik, energi dari luar tubuh yang berupa tadi sinar matahari, energi dari tumbuh-tumbuhan, airnya, udaranya, makanannya, baik di dalam tubuh energi, pikirannya nggak tenang, emosinya nggak stabil ya, hantaran listrik tubuh nggak sampai, jadi tertimbul imbalance. Nah, tadi sebagai otak, sebagai sentral pengaturan semua titik tengah tubuh, otak ini adalah suatu pusat komando yang komando pelaksana perintah diinput dari panca indera. Jadi kalau manusia mau sehat, ayo tafakur dulu sekarang. Apa yang sudah kudengar telingaku? Apa? Jangan-jangan makian, ujaran kebencian, bentakan, suara keras, suara hinaan, suara bulian yang jauh dari akhlak-akhlak karimah dari seorang muslim. Ya pantas otak menyimpan energi suara negatif. Disimpan ya. Itu yang disalurkan ke seluruh tubuh. Apa yang aku perhatikan dengan mataku? Jangan-jangan mataku memandang sesuatu yang tidak halal. Jangan-jangan aku tidak memandang matahari dengan rasa syukur. Jangan-jangan aku memandang air hujan yang jatuh ke bumi tidak dengan rasa syukur. Kita introspeksi diri. Karena kalau negatif juga yang dipandang, energi dari yang kita pandang juga negatif masuk ke otak. Allah, apa yang kupandang dari panca indera mulutku, lidahku yang kurasakan. Jangan-jangan ini makanan tidak halal, tidak toyib, tidak berasal dari saripati tanah. Sebagaimana Al-Quran Al-Baqarah 168 yang mengatakan, hai manusia, makanlah makanan yang halal, toyib, dan berasal dari bumi. Jangan-jangan aku 100% makanan olahan. Olahan yang mengandung pengawet, pengembang, pemutih, perasa, penggurih. Semuanya aku masukkan ke mulutku. Pantas aku tidak dapat menyalurkan energi yang fitrah untuk otak untuk bisa bersinergi dengan seluruh selku. Bagaimana penciuman? Jangan-jangan ini semua racun serangga, semua udara kotor, pewangi, parfum-parfum sintetik yang tidak sehat masuk semua ke hidungku. Jangan-jangan kulitku juga tidak pernah merasakan pelukan kasih sayang seorang anak misalnya, jarang didekap, jarang dibelai, jarang disentuh, atau seorang istri jaga dan suami benar-benar tidak mendapatkan suatu stimulus yang baik untuk permukaan tubuh, maka yang disimpan juga semua yang negatif, akhirnya otak memberikan pesan yang negatif. Jadi kalau misalnya ada suatu organisasi, pemimpinnya punyanya komando yang negatif aja, ayo ini adalah satuan gangster, kamu adalah tim pencuri, kamu tim maling, kamu tim begal. Pasti anak buahnya melakukan perintah dari komando. Nah, ini kalau dia kepala kita, isi perintah dari panca inderanya negatif, bagaimana bisa nanti otak memerintahkan hal-hal yang baik? Sementara kalau otak itu bayangkan dopamin, hormon-hormon baik ya. Otak ini semua sumbernya ini kebaikan. Kalau kita mampu mengarahkan itu kebaikan. Misalnya rasa syukur atas segala pencapaian, mampu kita bersinar ya, maksudnya dengan udara luar, matahari, membantu sesama, memeluk, sharing curhat dengan baik, mengingatkan dalam kebaikan tentunya. Sentuh-sentuhan lembut, olahraga, mencium aromaterapi sebagian Rasulullah suka wangi-wangian. Ini akan menginduksi hormon kebahagiaan di otak. Sehingga otak menjadi punya energi positif dan nanti akan sinkron membuat sistem 12 sistem tubuhnya harmonis. Hati-hati dengan otak. Bunda Meti kalau menterapi orang gangguan haid, Bunda cari tahu dulu jangan-jangan nih otaknya isinya stres, cemas, depresi, ya kurang bersyukur, kurang sabar gitu. Maunya dia, bukan maunya Allah gitu ya. Apa yang terjadi? Pusat komando nomor 1 membuat unsynchronize terhadap 11 atau 12 sistem organ di bawahnya. Baik payudara, ovarium, tiroid, ya hipertiroid, kelenjar adrenal, penyakit gula di sini, penyakit osteoporosis, rahim, seluruhnya. Ini perintahnya di otak ayah bunda, yang itu semua diinput dari 5 panca indera kita, mau kita beri informasi apa masuk ke dalam melalui panca indera. Nah, kita manusia, jangan lupa Allah berfirman dalam Quran surat As-Sa'ad ayat 38, bahwa Allah berfirman kepada malaikat,
Sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia, Adam dari tanah, ingat ya, dari saripati tanah. Kemudian aku sempurnakan, manusia sudah sempurna. Kejadiannya, aku tiupkan ruh. Jadi kita, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari jasad tanah, dan Allah tiupkan ruh, sama juga ketika seorang wanita hamil, A'raf ayat 178, bahwa Allah meniupkan ruh kepada janin yang dalam kandungan seorang ibu pada 120 hari atau 4 bulan. Persatuan ruh dan jasadlah yang disebut jiwa. Jiwa bisa disebut juga kolbu, akal, dan nafs. Nah, kalau untuk sehat ruh dan jasad ini, maka akarnya kolbu, akal, dan nafsnya, sebagaimana kita tahu bahwa kolbu adalah kalau sudah baik, maka baiklah seluruh tubuh jasad manusia. Bahkan dalam satu riset ilmiah saat ini, mungkin dikenal spirit, soul, body, mind and body, mind, body and soul. Ternyata ini, bayangkan spirit ya, di sini ruh kita, spiritual, hati kita, jiwa kita akan berdampak kepada pilihan hidup kita, bagaimana kesadaran kita, keyakinan, sikap, emosi, termasuk pola pikir. Inilah yang akan membuat panca indera, five sense tadi, membuat sinkron dengan organ-organ tubuh, sehingga saya sebagai dokter penganut integratif medicine, menterapi manusia tidak hanya menterapi jasad semata, tapi ada banyak yang sebagai root of cause of the disease, akar permasalahan penyakit, berbasis lebih banyak kepada mind, body, and spirit, yaitu kolbu. Bagaimana kolbu kita mau patuh kepada Allah dan selalu terpaut kepada Allah dengan menautkannya melalui atribut panca indera yang telah Allah titipkan untuk kita bersyahadah bahwa Islam agama yang sempurna sebagai guiding untuk menjalani kehidupan. Di sini dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ingatlah bahwa dalam jasad segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, namun ia rusak maka rusaklah seluruh jasad, maka ketahuilah tidak jantung, hati, atau di sini kolbu. Saya tidak bisa mentranslitasi jantung, kolbu, hati, Allahu alam, tapi ini sesuatu yang saya pikir abstrak karena jantung juga bukan sesuatu yang sifatnya mampu membuat orang itu berubah menjadi soleh, tidak, tapi ini lebih kepada mind ya, kepada akal, kepada kolbu, kepada nafs. Nah, jadi kalau kita kembali definisi sehat, bagaimana ya sehat kalau dari WHO? Sehat itu sehat fisik, mental, dan sosial. Jadi kalau ada dokter hanya mengasih obat sakit fisik, kurang sempurna terapinya. Lupa bahwa lembaga kesehatan dunia secara universal, sehat itu harus meliputi sehat fisik, mental, ya, jiwa, dan sosial. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial. Jadi tidak hanya bebas dari penyakit gitu. Dia sehat, tapi dia orangnya antisosial gitu. Dia orangnya sebagai kriminal yang nggak sehat, ada sakit jiwanya. Kemudian Undang-Undang Kesehatan di Indonesia juga mengatakan bahwa sehat jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga orang dapat beramal jariah, ya, berproduktif dan secara sosial mampu bertindak ekonomi, berbuat secara sosial dan ekonomis, ya, dapat menghasilkan nafkah, ya, itulah sehat yang sempurna. Nah, jadi kalau terjadi kegagalan, nggak sehat fisiknya, nggak sehat jasmani dan rohani dan juga ekonomi dan sosial, jangan khawatir. Insya Allah sakit apapun Allah berjanji, Rasulullah bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, dia juga menurunkan penawarnya, pengobatnya. Jadi kalau ada yang sakit, besarkan hati sahabat kita, saudara kita. Kalau sakit, tenang. Allah sudah siapkan asalkan obatnya tepat. Namun di sini harus juga ditanamkan bahwa tidak ada hubungan sakit dengan ajal. Jangan nanti orang yang sakit sudah meratapi diri, bentar lagi aku mati, terus cemas, terus bingung. Tidak, ini konsep akidah dulu. Bagaimana pesan dari Rasulullah ini, bahwa kalau kita sakit, Allah akan siapkan obatnya. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih. Hadis yang lain mengatakan Rasulullah bersabda, bahwa tidaklah seorang muslim sakit, tertusuk duri, bahkan sakit, kecuali Allah sedang ampunkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita sakit, Allah, aku ridho, aku barangkali tidak tahu, aku salah, ya Allah. Doa yang selalu saya sampaikan kepada pasien-pasien saya ketika sakit, ayo Bu, Pak, baca surat Al-Baqarah 286. Karena kita akan menguatkan semangat kita. Ketika Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani di luar kemampuan kita, kesanggupan kita. Aku menderita kanker, Allah, aku paham, aku ridho, Allah, ini sesuai kemampuanku.
Aku akan mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakan. Dan barangkali sakitku karena aku khilaf, ya Allah. Maka kita langsung berdoa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena kami lupa atau kami salah melakukan sesuatu. Salah satunya salah menjaga kesehatan. Doa ini panjatkan ayah bunda kalau sakit. Sebagaimana kita muhasabah, kita mohon ampun atas kehilafan ketidaktahuan kita. Kita mohon jangan bebani beban yang berat gitu. Janganlah pikulkan kami yang kami tidak sanggup. Ya, merayu Allah dengan doa. Inilah senjata kaum yang beriman. Bukan lagi, aduh mikirin kalau sakit ntar lagi mati. Nggak ada hubungan ayah bunda, hubungan sakit dengan kematian. Siapa yang menjamin ajal seseorang? Dia sakit bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Banyak cerita hikmah yang kita lihat dari banyak sahabat di dunia sekarang, nggak meninggal-meninggal. Ada orang sehat-sehat aja, bisa wafat, bisa sekali. Jadi kita harus kembalikan. Nah, sebagai seorang yang paham konsep ini, bagaimana terapi seseorang bukan menterapi penyakit saja, ada yang harus kita pikirkan. Berdasarkan riset bahwa inilah kita. Bagaimana manusia itu jatuh sakit, keseimbangan itu rusak karena tak tahu menjaga apa yang dia makan. Dia tidak tahu bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan, suhu, cuaca, siang dan malam. Dia terkena paparan virus, barangkali infeksi, ya karena daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian dengan punya habit, dia merokok, minum alkohol, menggunakan obat-obatan terlarang. Kemudian walaupun dia sedang diuji dengan kemiskinan, barangkali dia selalu tidak ridho, dia tidak syukur, sehingga hatinya stres, sehingga berdampak pada kesehatan. Manusia yang jarang bergerak, jarang berolahraga, manusia yang tidak paham bagaimana menjaga kuman baik dalam tubuhnya harus tetap stabil, manusia yang selalu kalau sakit cari obat, terus-terusan obat-obatan kimiawi yang tidak seperti yang harusnya dia peroleh, walaupun kalau emergency masih tolerable. Contoh orang sakit pembedahan, enggak mungkin nggak dikasih anti nyeri karena perutnya sudah diiris-iris pakai pisau bedah. Tetap, tapi kan nggak selamanya dia harus pakai obat ini selama berpuluhan tahun. Kemudian manusia yang juga harus paham bagaimana mendampingi pengobatan dengan alternatif medicine, misalnya Islamic medicine, mengenal bagaimana cara-cara Rasulullah mengobati penyakit, yaitu membaca Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, bagaimana madu sebagai pengobat, bagaimana hijamah bekam sebagai dijamin kesembuhan dari bekam, bagaimana ukhuwah silaturahmi juga memanjangkan usia, mempermurah rezeki, bagaimana menata hati menjadi hati yang tenang. Ini faktor yang harus dijaga manusia, bukan melulu hanya untuk makan sehat. Banyak faktor. Kenapa? Kalau sudah tahu faktor tadi, maka seorang kakek, buyut, nenek ya, kita kalau tidak tahu faktor yang disebut ini epigenetika yang saya sedang teliti, maka dia akan menurunkan kepada anak cucunya sampai generasi keempat saat ini. Jadi ayah, ibu, kakek, buyut yang habitnya dulu salah, memapar gen tubuhnya rusak, akan diturunkan menjadi penyakit generasi transgenerasi. Inilah anak-anak yang penyakit autoimun, penyakit diabetes, hipertensi, obesitas, penyakit jantung, penyakit PCOS, penyakit gangguan jiwa, gangguan kolesterol, gangguan penyakit kanker, sebenarnya ini dibawa oleh kakek nenek moyang kita. Jadi bagaimana supaya luntur? Jangan lupa doa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Rob. Aku tak tahu Allah. Aku tak tahu ilmu menjaga kesehatan. Nah sekarang kalau ayah bunda sudah tahu, aku akan perbaiki diriku mulai hari ini Allah. Aku harus tahu apa yang harus kumakan, nutrisi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien karbonya yang terbaik, protein terbaik, lemak terbaik, mikrovitamin dan mineral yang terbaik. Aku tidak akan tidak lagi stres karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau dengan sabar Allah bersamaku. Innallaha ma'as-sabirin. Allah, aku tidak akan lagi menjadi orang yang obesitas. Aku akan tidur sebagaimana Rasulullah tuntun, tidur setelah Isya dan bangun sebelum subuh. Aku tidak akan lagi merokok Allah. Aku tidak akan lagi, ya kalau ini nggak bisa sih ya polusi pabrik, kalau kadarullah rumah dekat pabrik, tapi minimal kita menjaga yang lainnya. Aku menjaga probiotik kuman baik dalam tubuhku. Aku akan menjaga menyeleksi ternak yang akan kumakan. Dan aku akan menjaga daya tahan tubuhku agar mikroba menginfeksi tubuhku tidak akan masuk ke dalam tubuh dan kuturunkan kepada anak cucuku.
Dan inilah yang terjadi. Kalau ini faktor-faktor tidak dijaga, akan menurun kepada offspring, anak cucu. Ini sudah secara riset, termasuk stres di sini. Jangan sepelekan stres ya. Bahkan seorang tikus yang stres, kakek buyut ya, generasi keempat di atasnya, menurunkan stres kepada anak cucunya. Jadi kalau ada ibu-ibu panik, cemas, gelduh gelisah, cepat kembali ke Allah, ingat Allah, baca Quran, manajemen stres yang baik, karena sifat perilaku negatif ini akan membuat energi ini akan terus terturunkan kepada generasi kita. Jadi akar permasalahan, ayo mulailah kita berada dalam akar permasalahan ini, mencegah faktor risiko terjadinya penyakit-penyakit, bagaimana mencegah diet yang buruk, bagaimana toxic relationship yang buruk, jadi bergaul di tempat yang buruk juga tidak direkomendasi, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana kita memandang tubuh dan hidup tidak sehat, ini juga harus kita jaga, jangan sampai memapar tubuh. Kenapa? Setelah diteliti, manusia jatuh sakit karena makan tidak dibutuhkan sel. Hanya makan mengikuti hawa nafsu, di lidah yang hanya 5 cm, dia menuruti yang 5 cm, tapi yang 160 cm di seluruh permukaan tubuhnya tidak butuh apa yang dia makan, apa yang dia hirup, apa yang dia minum, dan apa yang dia balur. Inilah konsep awal penyakit. Yang misalnya dimakan saja. Orang melulu makannya vegetarian, tidak bisa. Islam tidak begitu. Islam menganjurkan makanlah semuanya asal halal, thayyib, berasal di bumi, tidak berlebih-lebihan. Karena mekanisme energi dalam setiap sel tubuh perlu di sini asam amino, perlu di sini ada lemak ya, perlu di sini adanya glukosa gitu. Jadi jangan sampai adanya glukosa ya. Jadi apapun harus kita makan, lemak juga harus kita makan, tapi lemak yang baik. Lemak baik itu apa? Untuk membangun hormon. Lemak baik contohnya dari minyak zaitun, dari alpukat, bukan dari minyak goreng yang digoreng-goreng berulang kali. Sehingga ada yang salah nanti ujung-ujungnya di hormon. Misalnya reproduksinya, hormon untuk membentuk sel telur dan sperma. Banyak hal. Jadi kenapa juga kalau kita perlu makan segalanya, ada karbohidrat, gula, ada lemak di sini, ada protein, karena inilah yang akan membuat ketahanan dinding plasma membran sel kita untuk dapat menjadi barikade kalau ada paparan benda-benda asing masuk ke dalam sel. Bayangkan ayah bunda, ini pembuluh darah yang membawa makanan. Misalnya kita nggak ngerti makanan sampah, masuklah ke dalam. Kalau membran selnya kuat, dibangun oleh perpaduan karbohidrat, protein, dan lemak yang baik, bisa tidak masuk ke dalam. Tidak, dia masuk yang baik-baik saja. Karena di sini sudah ada reseptor hormon yang akan menangkapnya. Oh, akan menangkap nih reseptor hormon. Dia alhamdulillah nih yang punya mulut makannya alpukat dan zaitun dari minyak yang diberkahi. Jadi reseptornya pun nangkep untuk bikin reseptor, misalnya hormon estrogen yang baik. Lalu DNA-nya, ayo DNA kamu bikin sel payudara yang baik. Tapi kalau yang dimakan nanti beberapa yang ditangkap oleh estrogen, ingat tadi estrogen contohnya nih kanker payudara, atau kanker ovarium, kanker kandungan, atau kanker dari prostat. Ini lemak-lemak yang tidak baik dari kolesterol tidak baik ya, trans fat contohnya, ditangkap oleh reseptor. Ini reseptor dibawakan oleh kakek nenek moyang buyut kita, ayah bunda. Jadi penyakit kanker kontributornya dari orang tua nenek buyut kita. Iya banget, sudah dibawakan reseptornya. Bukan saat kita lahir. Jadi ayo kita berubah saat kita prahamil Allah. Aku akan membentuk sel tubuhku, termasuk nanti membentuk reseptor anak cucuku. Aku akan menapis apa yang akan aku makan tidak berasal dari lemak-lemak jahat. Kalau aku mau makan dari lemak jahat, nanti reseptor anakku akan berlebihan. Sehingga kalau nanti dia sudah masa pancaroba, masa menarche, haid, kalau sang teman yang tidak dibawakan reseptor, mungkin minum susu kedelainya 1 gelas tidak berdampak. Tapi orang yang punya reseptornya berlebihan dibawakan oleh nenek moyangnya, ayah ibunya, maka dia mulai terindius reseptornya aktif, sehingga sekarang dikenal kalau penderita kanker payudara yang diperiksa adalah human estrogen reseptornya sangat aktif. Jadi ini masalahnya adalah epigenetika. Di hulu orang tuanya dulu belum ada ilmunya. Jangan lupakan doa Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Kita tidak tahu Allah ilmunya. Jadi ini DNA dilindungi sekali di dalam sel ayah bunda. Namun inilah sel luar ini membran yang harus kita kuatkan dengan nutrisi tadi. Perlu gula, perlu lemak, perlu protein sehingga nanti yang masuk
juga tidak membuat kerusakan dari sel, dari gen DNA untuk membelah. Nah, jadi apalagi faktor selain tadi makanan yang salah? Stres ya. Jadi sudah diteliti stres seorang ibu hamil luar biasa berdampak terhadap penyakit anak cucunya. Ibu yang selalu sedih, sangat sensitif, baper ya, ada keinginan ingin bunuh diri, merasa keletihan. Pokoknya dia merasa tidak ada solusi untuk penderitaan yang dia alami saat hamil. Ini tidak boleh. Saya dokter kandungan, bagaimana ibu hamil nih harus happily ever after, harus bahagia, harus syukur, harus sabar gitu ya. Walaupun banyak keluhan, dia cuma kembali kepada Allah. Allah, beginilah ujian. Jangankan kita manusia biasa, Ibunda Maryam juga dalam Quran surat Maryam berkata, ya Allah, aku hendak seperti orang mau mati saja. Lalu Allah menghibur, mendatangkan malaikat Jibril, lalu menggoyangkan pohon kurma dan memberikan air. Dan Masya Allah, disinilah yang kita harus tadabbur dari Quran. Karena kalau tidak mampu kita manajemen depresi dan cemas ini, maka berdampak kepada anak cucu kita, membuat penyakit-penyakit yang na'udzubillah, penyakit kardiovaskular jantung, penyakit stroke, penyakit diabetes, ini semuanya dari zaman masih dalam kandungan. Bayangkan, ini sudah diteliti, ibu-ibu stres menghasilkan sitokain, zat-zat vasoaktif peradangan, ya, hormon stres yang meningkat, radikal bebas yang meningkat, mikrobiotanya menurun. Apa yang terjadi pada bayinya? Perubahan yang luar biasa. Ini contoh bayi yang tikus yang dikandung oleh ibu yang sama, genetik identik ya, tapi ada satu yang diperlakukan tidak semestinya, ya tidak fitrah. Kemudian ini tikus yang fitrah dikasih vitamin asam folat, vitamin B, dan ini dikasih macam-macam makanan. Kelihatannya sih gemuk, tapi ini menderita diabetes, menderita kanker, menderita hipertensi, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Ini saat ibunya hamil. Kemudian inilah tes-tes yang membuat penyakit-penyakit degeneratif ya di sini. Anak-anak tantrum, attention deficit hyperactivity disorder, ini juga dari sejak dalam kandungan masalahnya. Penuaan dini, penyakit alergi, asma autoimun, penyakit kepikunan, penyakit radang tulang, asma, autis, penyakit kegagalan, penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit apapun ternyata ya Allah, sejak dalam kandungan sudah ada proses metilasi DNA. Jadi luar biasa. Sehingga di sini saya selalu bagaimana ketika ingin menterapi seseorang, dok saya sakit kepala, vertigo. Ibu, apa yang ibu makan seminggu terakhir? Apa yang ibu suplemen? Bagaimana minum air ibu? Sampaikah 2 liter sehari minimal air putih bu? Bagaimana ibu? Apakah ibu udah berjalan pagi, olahraga, berjemur? Bagaimana bu tidur ibu? Apakah ibu punya stres, depresi, cemas dalam masalah pribadi? Bagaimana jenis air, udara di rumah ibu, makanan, air? Bagaimana kosmetik ibu? Apa obat yang ibu makan? Inilah seorang yang ingin menggali integratif medicine, menggali faktor-faktor environment, faktor-faktor yang sifatnya lebih holistik agar nanti kesehatan tubuhnya terjamin. Karena ada beberapa penyakit-penyakit ini ya sangat ini khusus untuk spesialis nakes yang ingin kursus nantinya di integratif medicine, kita akan gali pelan-pelan. Ini saya sekilas saja menyampaikan. Nah, lalu bagaimana dok? Kok kayaknya serem banget, semua salah, semua salah. Bukan, nggak usah bingung, Islam punya tuntunan. Apa itu gaya hidup yang baik? Tahu apa, kapan, dan berapa banyak kita makan, kita istirahat, dan kita bergerak setiap harinya. Siapa contohnya? Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah terbaik. Yang kadang manusia mengidolakan diet ala manusia, ala barat, ala ini, ala itu. Lupa di Rasulullah itulah yang terbaik. Dan ingat Rasulullah dalam sabdanya, perbaiki kolbu, ayo kita perbaiki kolbu kita. Kalau barangkali hati kita, kolbu kita berkarat, Rasulullah punya tuntunan. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat, bagaimana besi berkaratnya besi bila terkena air. Lalu ditanya, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat? Mengingat mati dan baca Quran. Kadang manusia hobinya hanya senang-senang, ketawa-ketawa, bahkan tidak tahu dia sedang diuji ya dalam keadaan senangnya yang disebut istidraj, lupa dari mengingat Allah, lupa membaca Quran, bahwa Quran sebagai salah satu syifa, bahkan bukan hanya syifa, Quran sebagai penyembuh penyakit-penyakit dalam dada yang ada kolbu di dalam dada. Kemudian sebagai peringatan, anjuran dan larangan, penawar yang ragu dalam hati, yang cemas, yang bingung, yang tidak tahu solusi, hudan yang benar ya, hudan lil muttaqin, rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Jangan bangga hanya berislam, tapi banggalah jika sudah beriman. Karena tuntunan yang sifatnya pedoman hidup sempurna Quran memang hanya untuk orang beriman. Wa nunazzilul minal Quran ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Jadi lil mu'minin, bukan hanya ya ayuhan nas. Jadi kalau kita hanya Islam tak tahu, tak beriman, maka tak tahu solusinya. Kembali ke Quran. Jangan lupa senantiasa menjaga hati. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-bolakan hatiku, selalu tautkan ke dalam agama ini. Jadi kalau sudah tahu Al-Quran, Rasulullah sebagai turunan terbaik sebagai mencapai kesehatan, ayo kembali ke Quran, ayah bunda makannya. Makan yang halal, hartanya halal, tidak dari rampasan, tidak dari menipu, tidak dari riba. Kemudian makanannya juga toib, halal dan toib, dan berasal dari bumi. Makanan yang tentunya tadi akar-akarnya sulalatun mintin terserap untuk mendapatkan asam amino dan tidak diolah berlebih-lebihan. Apalagi di pabrik. Pandanglah alam yang Allah hamparkan untuk manusia. Sudahkah kita memakan daging yang memakan rumput? Jangan-jangan ternaknya diternak pakai pakan ternak yang macam-macam, dikasih pengawet, dikasih penggemuk, dikasih hormon sintetis. Jadi benar-benar potensi umat Islam ini benar-benar terfitnah dengan lingkungannya. Barangkali siapa yang punya uang lebih, ayo jadi peternak yang amanah agar saudara kita terselamatkan dari makan daging-daging yang tidak thayyib. Dan tumbuh-tumbuhan tentunya jangan disemprot dengan hal-hal yang berbahaya, pestisida yang mengandung logam-logam berat, chemical berbahaya. Kemudian jangan lupa walaupun sudah halal, thayyib dan berasal dari bumi, lupa makannya nggak baca bismillah adabnya. Nanti Allah nggak berkahi. Sesuatu yang tidak disebut dengan Allah, Allah akan cabut keberkahan dari atasnya. Jadi kalau kita makan sudah halal, thayyib, berasal dari bumi, makannya pakai tangan kiri, syaitan ikut masuk ke dalam tubuh. Akhirnya hatinya mulailah berkarat, hatinya mulailah males-malesan. Jadi ada adab-adab juga ketika kita hendak makan di sini. Ingatkan ayah bunda, dari mulai makan tangan kanan, duduk ya, baca bismillah, jangan ditiup, masya Allah, jangan lupakan adab. Ini bagaimana Allah memfirmankan makanan-makanan dalam Quran. Sudahkah kita makan ini setiap hari? Sudahkah di dapur kita menyiapkan kurma, pisang, timun, minyak zaitun, bawang, daging yang berasal dari makan rumput tentunya, madu. Masya Allah, karena kalau kita makan yang tumbuh di bumi, ya diolah ya hanya direbus, dikukus, di steam, dipindang, tidak dipanaskan 2-3 kali, tidak dibekukan, orisinil yang disebut raw food, insya Allah kandungan asam aminonya masih tetap terjaga untuk menyiapkan bahan baku DNA gen kita tetap stabil. Tidak ada unsur pembungkus plastik, apalagi tadi minyak dipanaskan yang mengandung trans fat, itu akan merusak banyak membran sel sehingga sel menjadi lebih fragile dan mudah terpapar oleh virus, oleh kuman, oleh zat-zat berbahaya. Jangan lupakan madu, karena dalam madu mengandung 20 asam amino. Hadis-hadis tentang madu tidak terhitung lagi. Kalau ada orang Islam mengaku beriman tidak minum madu, maka dia belum dikatakan mengikuti Rasulullah. Namun ingat, carilah supplier madu yang takut sama Allah. Bukan madu yang ternak madunya, ternak lebahnya dikasih makan gula. Karena banyak hal-hal yang sekarang banyak konyolnya. Madu merupakan hadis, tapi ada pedagang madu yang menipu. Jadi banyak yang kita harus pelajari bagaimana mencari madu yang benar-benar asli. Sudahkah setiap mukmin memakan kurma setiap pagi agar terhindar dari racun dan juga sihir? Bagaimana dalam Quran? Ayat-ayat tentang kurma juga luar biasa. Hadis-hadisnya bahkan ratusan. Kalau ada umat Islam yang mengaku beriman tidak makan kurma, berarti dia belum benar-benar menjalankan sunnah. Minyak zaitun, jangan bingung cari lemak baik. Minum minyak zaitun dengan dosis 3 sendok makan sebelum tidur malam. Insya Allah kebutuhan lemak baik untuk menjaga permukaan dinding sel tubuh kita yang 100 triliun insya Allah tercukupi. Apalagi selain minyak zaitun, minyak kelapa murni juga baik. Kemudian alpukat, kemudian dari minyak yang berasal dari ikan-ikan yang dimasak secara tidak dipanaskan dengan menggoreng. Insya Allah apa yang kita sebut lemak-lemak tidak jenuh juga baik untuk kebutuhan lemak sel tubuh kita. Pandang ini semua sangat mudah diperoleh di Indonesia. Tidak dalam packaging plastik, tidak dalam industri. Beli ini, olah minimal di sekali pengolahan ya dengan dimasak sup, pindang, rebus, kukus, soto, silakan. Tapi jangan dipanaskan berulang kali, nanti zat-zat aktifnya rusak dengan pemutusan rantai-rantai asam amino karena suhu berlebihan. Ini dari Harvard School diteliti, bayangkan, ayah bunda sudahkah makan sayur dan buah setengah piring?
kemudian karbonnya sedikit saja, 1/4, dan kemudian proteinnya lumayan juga ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak orang Indonesia makannya karbonnya setengah piring, tidak makan sayur, tidak makan buah, anak-anak tutup mulut, tutup dengan kedua tangan. Yang itu makanya kita salah, kebutuhan selnya tidak fitrah. Kalau dibuat dalam Quran surat Abasa, Allah menyebutkan 6 ayat, 1 air, 4 ayat sayur, buah, dan biji, 1 ayat tentang hewani, 1 ayat tentang ternak ya. Jadi kalau kita bilang di sini porsinya seperti bagaimana Al-Quran mengajarkan dalam diet Quran surat Abasa. 4/6-nya adalah sayur, buah, dan biji. Masya Allah. Nah, ini dia yang membuat tubuh menjadi tidak sehat. Kita lupa lingkungan, makanan, obat, kosmetik memapar tubuh kita sehingga menjadikan penyakit. Bayangkan lingkungan lebih banyak. Jadi kalau di sini, ayo perhatikan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dihirup, apa yang dibalur. Bagaimana kita, ayo, yang mau sehat masih merokok? Tidak bisa. Karena secara holistik, secara integratif ini harus dianulir. Dan kita minimal jauh dari industri yang ada paparan dari polusi udaranya ya. Apalagi kalau misalnya kita tadi malam-malam olahraga malam, main futsal, main bulu tangkis, ayah pulang, tidak ada tuntunan untuk olahraga malam. Karena ingat secara fitrahnya, tumbuhan mengeluarkan CO2 berlebihan di malam hari, itulah yang masuk ke dalam paru-paru, kelak di kemudian hari kita rentan dengan penyakit paru-paru di hasil tua. Nauzubillah. Kemudian bagaimana kita berjemur juga punya waktu-waktu tertentu. Jangan berjemur mapar diri dengan UV yang berlama-lama di siang hari bolong karena ada UVA yang sampai menembus dermis yang sifatnya panjang gelombangnya dapat merubah susunan genetik dari DNA permukaan kulit kita. Tapi UVB yang baik adalah waktu-waktu duha, silahkan berjemur, intensitasnya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, jam 9 sampai jam 11. Insya Allah itu panjang gelombang UVB yang terbaik untuk kesehatan dan mengandung prekursor vitamin D dan metabolisme kalsium yang baik. Kemudian jangan sampai kita bangga dengan makanan tidak berbiji, makanlah yang berbiji, makanan yang tumbuh di atas bumi. Jangan hati-hati, tahu petaninya tidak memapar dengan pupuk-pupuk pestisida berbahaya untuk tumbuhan yang kita akan beli dan kita makan. Ingat di sini makanan anak cucu kita, jangan berikan makanan ini ayah bunda, karena ini sudah pasti banyak sekali makanan yang mengandung zat-zat pengawet, natrium benzoat, BHT, BHA, apapun pewarna, pelembut, penggurih. Inilah membuat kita, anak cucu kita mudah DNA-nya tidak stabil atau gennya. Dan jangan lagi pakai wadah plastik walaupun dengan alibi BPA free. Tidak, plastik tetaplah plastik. Setitik saja akan masuk ke dalam makanan kita, memapar gen kita. Masak, mata telur, mata sapi, sampai nanti kerak-kerak dari teflonnya lengket di sini, itu ada logam berat timbal bunda. Hati-hati, lebih baik makanan telurnya dikukus atau direbus saja lebih baik. Karena kita tidak tahu bagaimana pinggan-pinggan ini mengandung zat-zat yang berbahaya. Hati-hati, ini makanan yang sangat enak barangkali untuk anak-anak zaman sekarang, bahkan ibu-ibu nyetoknya roti, ibu ini tetap aja makanan tidak berasal dari bumi. Ini walaupun tepung gandumnya berasal dari pohon gandum, tapi ini ada pengawet, pemutih, dan segala macam, kita tidak tahu apa yang dibuatnya. Kalau ibu mau buat sendiri roti dari fermentasi dari ada ragi silakan, tapi kalau dari luar kita tidak tahu providernya, tinggalkan. Jangan makan gula pasir berlebih-lebihan karena gula pasir memicu terjadinya penyakit kanker, bahkan degeneratif yang lain termasuk penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes, penyakit radang sendi juga karena kebanyakan makan gula. Teh manis pagi hari gulanya 2 sendok makan, sore hari juga begitu, tinggalkan. Makan buah saja kita sebenarnya sudah dapat gula. Contohnya makan buah kurma pagi hari tadi. Jadi tinggalkanlah semua makanan dari roti-rotian, pasta, makanan digoreng, roti, dessert ya, dairy food, ini luar biasa sekali. Dan hati-hati juga makan daging sehat, tapi sapinya diternak dengan makanan pakan yang tidak sehat juga berbahaya. Dan ibu-ibu hati-hati remaja putri, ini zat-zat berbahaya, kalau ada mengandung ini tinggalkan karena ini akan membuat DNA gen kita menjadi tidak stabil. Ayo mari tidur sesuai dengan waktu yang disunahkan Rasulullah tadi pada Isya, karena malam hari kita harus istirahat untuk mengaktifkan hormon-hormon regenerasi sel tubuh yang rusak untuk berganti tumbuh kembali. Kalau malam hari tidak tidur begadang, matikan lampunya terang, sel tubuh tidak mampu menggantikan 50-70 miliar yang harus mati terprogram. Jadi kembalilah dalam tuntunan Islam. Jangan lupa jangan tinggalkan puasa adalah junnah, perisai. Jadi kalau ada yang tidak pernah berpuasa, banyak sekali puasa yang sudah puasa untuk Allah, bukan untuk sehat. Di sini saya luruskan. Namun kita punya tuntunan dalam berpuasa sunnah, silahkan. Karena puasa adalah pelindung
baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Karena efek puasa diteliti luar biasa. Membuat selular repair, memperbaiki sel yang rusak, mencegah penyakit-penyakit, kemudian mencegah infeksi, puasa mencegah infeksi, melindungi otak, jadi supaya otaknya tidak mudah rusak, mudah untuk mengatur berat badan, menurunkan resistensi insulin ya, juga membuat hormon menjadi stabil, dapat tidur lebih nyenyak dan memperpanjang usia yang produktif tentunya. Jadi mengembalikan fitrah tubuh selain puasa, lanjutkan berbekam pada tanggal-tanggal sunnah. Kalau ini sudah lewat ya. Nah, tanggal Ayamul kemarin pada tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah, tanggal 17 setiap bulannya lakukan bekam karena dia akan membuat sel tubuh kita seimbang. Mana yang mati, mana yang tumbuh sehingga kita terhindar dari ketidakseimbangan siklus sel atau penyakit degeneratif. Ini sel yang tidak sehat, sel-sel yang senescent, yang tua, permukaan membran selnya itu rigid dan kaku, sehingga kalau makan tidak bisa masuk ke dalam sel, banyak nutrisi yang keluar lagi, dan sel tidak mampu juga membuang sel yang harusnya keluar. Sehingga kalau orang tidak berpuasa, selnya seperti ini. Tapi kalau sel yang orang yang berpuasa, nutrisinya optimal masuk ke dalam sel, dan sel setelah dimetabolisme membuang sampahnya juga cepat. Inilah yang disebut dengan proses selular detoksifikasi. Jadi puasa membuat sel ini baik sekali, mensinergikan kelenjar getah bening, ginjal, liver, dan saluran cerna. Masya Allah. Kemudian dengan berpuasa juga kita membuat kuman-kuman baik kita terjaga. Karena ternyata kuman-kuman baik ini terjaga kalau kita mampu sering mendahulukan makan sayur, buah, dan biji sebelum makan makanan pokok. Karena sesungguhnya kuman baik yang dalam tubuh jumlahnya 10⁻14. Kalau ditimbang kuman baik sampai 1,4 kilo, mereka makhluk hidup dan mereka karena kuman fitrahnya berasal dari tanah sebagai dekomposer, mereka hanya mau makan yang berasal dari tanah. Orang-orang yang sakit karena sistem imunnya tidak dibantu oleh kuman baik karena kuman baik tidak punya makanan, karena yang empunya madan hanya makan makanan olahan, roti cemilan saja. Kuman baik tidak suka makan roti karena dia fitrahnya berasal dari tanah, dia hanya mau makanan yang berasal dari tanah, itu makanan alami. Jadi ibu-ibu yang menyusui, ayo karena ini membantu menguatkan kuman baik ananda kita, karena kuman baik juga merupakan bala tentara sebagai sistem imunitas daya tahan tubuh terhadap penyakit yang disebut imunitas bawaan, yang menghancurkan toksin, virus, zat-zat aktif yang urotoksik, polutan, bakteri, jamur, cacing, semua ini adalah yang menjaga kuman baik yang ngusir-ngusirin mereka. Jadi kalau kuman baiknya minim, kuman-kuman jahatnya malah mayoritas, sehingga kita menjadi banyak penyakit infeksi. Jadi jangan lupa kuman baik juga dikuatkan. Rasulullah ada pesannya, sebaik-baiknya lauk dan minuman adalah cuka. Cuka dalam terminologi ilmiah adalah fermented food yang disebut probiotic food. Siapa yang nggak kenal yogurt, kefir, sauerkraut, tempe, kimchi, kombucha? Ayo silahkan dimakan. Kalau nggak punya ya udah cari yogurt, cari kefir, cari tempe. Di Indonesia itu banyak ya. Nanti ada kajian-kajian yang sifatnya teknis, barangkali bagaimana how to make a probiotic food. Yang sebenarnya adalah anjuran Rasulullah, ternyata dampak pada kesehatan yang diteliti saat ini adalah menaikkan jumlah kuman-kuman baik dalam tubuh. Jangan lupa olahraga. Kalau olahraga berjemur, apalagi olahraga bersama keluarga, lari, bersepeda, berenang, ya, membela diri, memanah, naik kuda, Masya Allah. Ternyata itu membuat hormon-hormon kebahagiaan di otak berlimpah ruah. Kalau hormon kebahagiaan di otak melimpah ruah, maka 12 sistem tubuh akan dikomandoi dengan pesan-pesan yang positif juga. Insya Allah fungsinya pun akan sejalan dengan fitrahnya sebagai manusia yang Allah telah tuntun. Jadi ayo kita sebagai umat Islam bagaimana bangun, tidur, makan, berpuasa, bersuci, ya, beradab, ukhuwah, tenangkan pikiran, semuanya tuntunannya dalam Quran. Sebagaimana Rasulullah, kutinggalkan untukmu 2 perkara yang tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jadi untuk bagaimana kita sudah sebaik-baiknya bentuk dan mengapa jatuh sakit, barangkali tuntunan hidup kita masih jauh dari berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, demikian yang sudah saya sampaikan. Segala kesempurnaan milik Allah, segala kekhilafan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair Bunda Dr. Meiti Alvina atas paparan materinya. Masya Allah, sangat komprehensif sekali, sangat holistik sekali, dan peserta sepertinya juga sangat antusias dengan materi dari Bunda ya. Nah, ini sudah masuk banyak sekali Q&A. Mungkin saya coba bacakan ya, sambil sebelumnya jika ada peserta yang ingin bertanya interaktif secara langsung, boleh raise hand dan konfirmasi kesediaannya, supaya nanti bisa langsung bersiap ketika kita panggil begitu. Jadi silahkan raise hand dan konfirmasi kesiapannya dengan melalui chat dengan panitia. Nah, baik, ini ada pertanyaan Bunda dari Bu Ella Aini. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ella Ani dari Jakarta Utara. Mohon izin bertanya, sebelumnya saya pernah operasi appendix, operasi usus buntu. Dari situ kemudian sadar bahwa pencernaan saya sangat buruk. Alhamdulillah. Akhirnya saya mencoba memperbaiki pola hidup. Makan, salah satunya mengkonsumsi minyak zaitun. Masya Allah, sudah mulai berubah nih Bunda. Awal mencoba minum 1 sendok zaitun, langsung keluar, muntah. Saya coba 5 kali tetap keluar. Akhirnya saya coba konsumsi dengan madu. Saya minum 1 sendok madu, kemudian 1 sendok makan zaitun. Yang ingin saya tanyakan, apakah tidak mengapa minum madu dan zaitun bersamaan, begitu Bunda? Apakah ada manfaat untuk tubuh tetap baik gitu kalau bersamaan gitu Bunda? Tidak apa-apa, insya Allah. Bismillah. Iya, Tidak baik. berlebihan kalau Ibu minum madunya tidak seliter ya. Jadi minum madu boleh 3 kali 2 sendok makan, minum zaitun 3 kali 2 sendok makan. Jadi 6 sendok boleh masing-masing, jadi dosis maksimal 100 cc per hari. Sudah diteliti tidak masalah, mau dicampur boleh saja. Tapi kalau kita dengan iman, mau bentuknya pahit pun Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ini yang memberitahu hadisnya Rasulullah. Walaupun rasanya gimana gitu ya. Tapi kata Rasulullah dari pohon diberkahi dengan iman, mau rasanya seperti apa? Kita minum langsung 100 cc juga akan kuat. Tapi karena masih mikirin lidah ini, hawa nafsu, akhirnya malas, akhirnya muntah. Tapi kalau minum dengan iman, insya Allah dosis 100 cc maksimal ya. 1 sendok makan itu 15 cc. Jadi kalau 6 sendok makan kurang lebih 90 cc, nggak ada masalah. Insya Allah. Baik. Silakan. Ini berikutnya Bunda, ada yang bertanya dari Ibu Lydia Sari. Jadi beliau bertanya, apakah tindakan medis biopsi itu berbahaya? Apakah harus melakukan biopsi sebagai ikhtiar untuk berobat? Karena beliau takut mengganggu sel-sel tadi gitu. Lalu kemudian ada pertanyaan senada juga terkait biopsi Bunda. Jika sudah didiagnosa limfoma di bagian paha, dari hasil biopsinya ada limfoma di bagian paha, ini nggak ada namanya. Lalu apakah saran dari Bunda untuk proses pemulihan dari sel-selnya Bunda? Ya, baik. Biopsi seperti tumor, ya tumor dimanapun, apapun benjolan di tubuh yang bukan benjolan yang sifatnya kotoran ya, maksudnya daging disebut tumor. Tumor itu mau jinak mau ganas diketahuinya dari hasil operasi atau hasil biopsi. Sebenarnya itu adalah diagnostik, meyakinkan bahwa itu penyakitnya jinak atau ganas. Ujung-ujungnya adalah membuat legitimasi, oh ibu jinak, ya ibu agak lebih santai. Oh ibu kanker, langsung gemeter nih takut gitu. Padahal kalau menurut saya, apapun namanya diagnostik bukan tindakan emergensi. Kalau ada benjol saja ibu, kalaupun ibu nggak ke dokter ya, cari Allah. Allah, pantas aku tumbuh tumor. Aku barangkali selama hidupku 40 tahun, 20 tahun, aku hidupnya jauh dari tuntunan. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur. Allah izinkan aku istighfar banyak-banyak Allah. Karena Nabi Ayub tidak pernah biopsi ayah bunda. Nabi Ayub itu sakit puluhan tahun. Tapi dia ridho dengan sakitnya dan dia selalu berdoa kepada Allah, merayu Allah. Rabbahu anni masanni yaduru wa anta arhamur rahimin. Nah, jadi untuk saya menjawab orang yang mau biopsi apakah perlu apa tidak, Ibu sudah cari Allah, sudahkah panjatkan doa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allah, umurku mungkin 40, 20 tahun aku tidak sesuai dengan tuntunan bagaimana Rasulullah makan, minum, tidur, puasa.
sedekah, menata hati, mensyukurin, mensyabari diri yang atas ujian, berubah. Kita kasih waktu 1 bulan. Lihat apa yang terjadi. Mudah bagi Allah jika Allah ridho menyembuhkan kanker. Lillahi ta'ala, pasien saya bu kanker payudara. Kemudian dia hendak pergi stem cell ke Jerman. Saya bilang, ibu sudah muhasabah diri bagaimana ketika sakit berat kembali kepada Allah? Salah satunya adalah banyak pemohon kepada Allah. Jadi dia tahajud segala macam. Dia kembali nanya ke saya, dok, ini biaya stem cell saya sekitar 400 juta ke Singapura waktu itu, maaf, ke Jerman. Saya langsung infakkan ke masjid. Lillahi ta'ala bu, lillahi ta'ala bu, kankernya tiba-tiba mengecil dan sembuh. Apa yang tidak mungkin bagi Allah kalau Allah ridho. Inilah pengobatan Islam yang tidak mengedepankan mengobati jasad, tapi kolbu dulu, hati, istighfar yang banyak. Karena istighfar adalah salah satu bagaimana Allah melunturkan dosa-dosa kita. Bukankah sakit tertusuk duri dalam Islam sebagai cara Allah menggugurkan dosa yang tidak kita ketahui barangkali? Demikian jawaban saya. Tentang biopsi, saya pikirkan bukan satu tindakan yang terburu-buru, muhasabah yang pertama. Demikian jawabannya. Baik, terima kasih Bunda. Lalu Bunda untuk yang ini tadi, yang limfoma Bunda, beliau sudah dibiopsi, bagaimana untuk pemulihannya gitu Bunda? Makanannya Ya. mungkin? Limfoma adalah penyakit tumor kelenjar getah bening, baik ganas maupun tidak ganas. Allahu alam hasilnya. Jangan pikirkan sakit jasad. Jasad tidak dihisab di yaumul akhir. Yang difikirkan sakit kolbu. Bagaimana tadi panjang dari awal sampai akhir, tipsnya sudah ada. Nanti silahkan share-nya dibagi, screen-nya dibagi, slide-nya. Karena yang dibenahi bukan hanya makan sehat Bunda. Barangkali manajemen hati. Barangkali kalau limfoma di dekat paha ada kelenjar getah bening yang meronda di daerah saluran ginekologis. Bagaimana keputihan kita sebagai seorang wanita? Bagaimana berkemih kita? Bagaimana saluran cerna di bagian bawah pembuangan kita? Dievaluasi di sana. Karena limfoma adalah suatu getah bening adalah isinya adalah sel-sel imun, sel-sel kekebalan tubuh, di mana mereka bergerombol, berarti di regio daerah paha kita ada proses peradangan kronis di sana yang kita belum selesaikan. Nah, demikian dan saya dari mulai puasa, tadi puasa sudah sebagai salah satu utama kita untuk menekan peradangan. Kedua, bagaimana minum madu dirutinkan, bagaimana memilih makanan sehat berasal dari bumi yang lebih alami, menganulir makanan dari orang, ya tanam sendiri lebih baik supaya tidak terpapar pupuk-pupuk, bagaimana kita berbekam rutin, bagaimana menata hati, bagaimana kita memohon kepada Allah tahajudnya, duhanya, sedekahnya, insya Allah. Itu tips dari saya secara integratif, karena saya bukan dokter ahli makanan, tapi saya menghususkan diri bagaimana saudara saya kembali ketika sakit mencari Allah kembali. Demikian saran dari saya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda jawabannya. Sambil kita menunggu peserta yang akan interaktif langsung, ini ada pertanyaan yang menarik Bunda. Ada penanya, beliau ini sedang menjalani terapi dengan psikiater dan juga memiliki masalah Bunda, sering dan minum obatnya sudah dalam jangka waktu yang cukup lama. Apakah berpengaruh untuk keseimbangan hormon dan mikrobiomnya? Jadi beliau memiliki masalah qadarullah, pernah trauma ketika dalam proses pengasuhan di masa lalu dan juga sering memiliki kegelisahan gitu, Bunda. Ya, baik. Pengobatan manusia bukan hanya jasad, tapi juga ruh. Trauma masa lalu ini sifatnya kepada nafs ya, kepada kolbu. Obatnya adalah Quran. Jadi ketika kita trauma, kembali ingat kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani di luar kemampuan kita. Bagaimana kalau mindset kita berubah? Allah, aku ridho trauma di masa laluku yang sangat mengerikan. Aku terima karena aku merasa aku pasti orang yang terpilih. Banyak trauma-trauma yang luar biasa. Pernah lihat kan Ibunda Siti Asiyah punya suami yang luar biasa, bahkan wafat pun dibunuh oleh Fir'aun, dibakar, bahkan dipaku gitu ya tubuhnya. Tapi ridho dan Allah janjikan surga. Kalau saat dulu kita punya trauma yang berat, ayo tinggalkan obat, baca Quran, sholat sunat, sholat apapun. Karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran yang menyatakan, tadi Quran surat Yunus ada di slide Bunda.
Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Silahkan dibaca ya. Kalau ada yang menjolimi, ada Quran surat An-Naml ayat 62 ya. Bagi orang-orang yang sedang terjolimi, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan tolong dia. Dan ayat ini asbabun nuzulnya luar biasa. Ada seorang yang dikejar-kejar oleh sekumpulan penunggang kuda, dia hendak ditebas lehernya. Ini seorang sahabat ceritanya ya, asbabun nuzul surat An-Naml ayat 62. Kemudian dia berdoa. Doanya itu, kemudian apa yang terjadi? Izinkan aku sholat sunat 2 rakaat. Dia sholat sunat 2 rakaat dan baca ayat itu. Apa yang terjadi setelah buka mata? Orang yang hendak memenggal lehernya, terpenggal lehernya semua. Apa yang terjadi? Allah turunkan beribu-ribu malaikat langit untuk menolongnya. Ini kejadian Quran. Jadi kalau apapun berat masalah kita, Quran solusi untuk ketenangan jiwa yang ada dalam dada, penyakit ketidaktenangan. Bukan obat-obat penenang dari obat dokter jiwa. Karena memang itu obat tranquilizer adalah turunan obat keras, turunan morfin bisa jadi, turunan diazepam, obat penenang. Sehingga kalau kita tidur lupa berzikir kepada Allah, maka syaitan mudah masuk, membuat jadi was-was lagi. Karena yang membuat hati was-was bukan dari Allah, tapi dari syaitan. Jangan lupa sering-sering ta'awuz. Jadi saran Bunda, tinggalkan obat penenang, barangkali ambil wudhu, wudhu juga menenangkan, baca Quran. Kalau satu ain nggak mempan 1 juz, kemudian bawa sholat terus, yakin kalau hati sudah khusyuk. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terpanah oleh panah yang sangat banyak, kakinya dia sampai tidak terasa bahwa anak panahnya dicabut. Karena kehusyukannya berdoa kepada Allah saat sholat. Barangkali orang-orang yang cemas, ayo belajar bagaimana menghadirkan hati untuk Allah. Membuat dirinya bahwa dia menjadi bangga sebagai makhluk terpilih dengan ujian-ujian yang berat, karena Allah sebenarnya ingin angkat derajatnya kalau dia mampu mencari jawabannya kembali dalam Quran. Demikian saran dari Bunda. Baik, terima kasih banyak Bunda. Lalu kemudian ini Bunda, ada juga peserta ya, sambil kita menunggu peserta yang ingin bertanya secara langsung, konfirmasi untuk interaktif. Ini ada pertanyaan Bunda terkait ada keluarganya yang positif COVID dan saat ini sedang diisolasi di rumah sakit begitu. Nah, beliau bertanya, adakah multivitamin, suplemen yang Bunda anjurkan untuk penderita COVID ini agar swab keduanya bisa negatif dan bisa kembali pulang berkumpul dengan keluarga, begitu Bunda. Insya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Yang terkena COVID pasti makhluk terpilih dari Allah ya. Bunda menghadapi di depan mata Bunda sendiri karena Bunda masih bekerja sampai detik ini. Ada satu kisah yang luar biasa. Bidan Bunda hamil 7 bulan terkena COVID. 2 pekan yang lalu Bunda peluk, Bunda salam, Bunda elus-elus, menenangkan karena dia panik karena katanya kalau hamil imunnya rendah, cepat mati. Bunda kuatkan akidahnya. Bunda nggak sebut nama ya, tapi di sini ini nyata banget di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Bidan X gitu ya. Tenang, semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. COVID itu makhluk Allah bukan? Iya Bunda, makhluk Allah. Bertasbih nggak kepada Allah? Bertasbih Bunda. Ayo, bertasbihlah kepada Allah. Ajak COVID-nya bertasbih. Jangan lupa tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu Rasulullah menjamin kesembuhan dari 3 hal. Minum madu, berbekam, dan kai. Namun aku melarang umatku berkai atau berbesi panas. Tapi kalau zaman sekarang sulit karena diisolasi, minum madu. Sambil bersalawat mengingat janji Rasulullah bahwa kesembuhan janjikan dari madu, pilih madu asli, taruh di bawah lidah. Terus sambil berzikir. Kemudian berwudu terus, tangan wudu kita akan tenang, sholat baca Quran. Lalu minum beberapa ramuan yang sifatnya alami ya, merupakan ramuan jamu boleh, silahkan. Makanan probiotik, minum kefir gitu. Ini saja dilakukan, Allahu Akbar, penasaran 5 hari kemudian dia cek, negatif. Padahal lagi hamil. Padahal sebelumnya tidak bisa bernafas, batuk, pilek, demam, dan mau dipasang ventilator. Dan sekarang sudah lepas isolasinya, sudah bisa bekerja kembali. Allahu Akbar. Jadi umat Islam itu yang kena COVID, stigmanya digiring oleh orang-orang yang barangkali tidak ingin umat Islam itu kuat, sehingga stigma membuat emosi tidak stabil, emosi tidak stabil membuat imun drop. Tapi kalau kita kembali positif thinking, energi positif, memindsetkan diri bahwa COVID makhluk Allah juga bertasbih. Kalau kita ajak rame-rame COVID bertasbih, kembali tuntunan Islam untuk minum madu dan lain-lain, insya Allah semuanya akan menjadi solusi untuk penanganan COVID secara integratif medicine.
Islami. Demikian saran dari saya. Baik, Masya Allah. Bunda, ini banyak sekali pertanyaan. Masya Allah, ada 40 Q&A yang belum kita jawab. Namun kita coba untuk ke peserta yang interaktif ya. Di sini sudah ada Ibu Tri Astuti yang sudah bersiap. Mungkin bisa diberi akses, panitia. Assalamualaikum, Bu Tri Astuti. Assalamualaikum, Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ya. Alhamdulillah. Bu Tri dari mana, Bu? Dari Bogor. Ya, silahkan pertanyaannya langsung ke Dr. Meiti. Assalamualaikum Dokter Meti. Alhamdulillah bisa langsung dengan Dokter Meti. Saya ini dok, saya terkena kanker kulit, melanoma maligna, dan saya sudah diangkat kandungan waktu itu. Sekarang ini yang saya sudah mengikuti mengikuti sunnah Rasul semua yang saran-saran Dokter Meti yang ada di YouTube, saya ikutin semua, puasa, makanan sehat, begitu dok. Nah, tapi saya ini sekarang sudah melepas dengan dokter ya dok, sudah nggak konsul ke dokter. Nah, saya minta saran dari Dokter Meti, apa yang mau saya tanyakan, terapi yang Dokter Meti waktu itu pernah cerita ada di YouTube itu terapi Al-Quran itu apakah kita yang membaca seterusnya? Kita kan memang baca ya dok, tapi apa ditambah dengan kita mendengarkan juga? Terus yang kedua, apakah saya boleh bekam dok? Itu aja dok. Syukron, jazakillah khair. Ya. Wah ya, khairul jaza. Masya Allah, tabarakallah, Bu Putri. Bu Putri ya tadi ya? Bu Tri, Bunda. Tri Astuti, nama beliau di Bogor. Putri, Bu Putri, saya cemburu sama Putri diberi ujian lebih dari manusia lain karena Allah sedang angkat derajat Putri. Kalau Putri sabar, Putri akan lebih dari manusia lain. Putri ridho dulu ya terhadap penyakitnya, karena kalau sudah ridho mudah bagi Allah. Jangan lupa tadabbur Quran bagaimana Nabi Ayub dengan sakitnya. Doa Rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Jangan lupa. Baca Quran itu adalah boleh membaca secara johir dan juga boleh didengarkan. Kan begini, kalau Putri punya suami, punya anak, ada kewajiban yang memang fardu ain yang wajib sebagai istri menyiapkan rumah tangga. Barangkali sambil menyiapkan rumah tangga, kita nggak sempat baca Quran, karena pahala menyiapkan makanan buat suami juga berlipat-lipat, kalaupun kita hanya dibandingkan baca Quran untuk diri kita pribadi. Jadi saat tidak sedang sendiri, baca Qurannya dizohirkan dengan sendiri. Saat ibu melakukan kegiatan, bisa mendengar dari audio murotal Quran gitu. Jadi karena gelombang untuk mendengarkan bacaan Quran juga mengaktifasi di otak namanya gelombang alfa dan theta, menghasilkan hormon kebahagiaan dan ketenangan, karena hormon ketenangan akan membuat sel kanker tidak mampu berkembang biak. Jadi tapi kalau stresnya sudah nggak ada, insya Allah. Jadi ada suatu program kematian sel kanker dengan menenangkan. Ini riset yang ada di Universitas Islam Malang, dari penelitian kanker, sel lain kanker dipisahkan dari tubuh yang menderita kanker. 3 kelompok, 1 didengarkan Quran, surat Al-Fatihah saja padahal 30 menit setiap hari, kemudian kombinasi kemoterapi dan Quran, dan yang ketiga adalah kemoterapi saja, 80,70% secara riset sembuh, sel kankernya mati bunuh diri sendiri dengan terapi didengarkan Quran. Sementara 60, sekian persen terapi kombinasi dan kemoterapi 64,17%. Nanti saya share kalau ingin ada jurnalnya. Jadi secara riset memang sudah dibuktikan terapi mendengarkan Quran, membaca ini ada hubungan deep breathing. Deep breathing adalah kalau kita tahu aja membaca Quran tiba itu ya, pakem-pakem berhenti bacaan Quran 1 ayat aja, tarik nafas dalam itu kan ditahan ya udara. Nah, pernapasan abdominal deep breathing itu ternyata mengaktifasi syaraf parasimpatis. Syaraf parasimpatis juga mengaktifkan juga hormon-hormon ketenangan. Masya Allah. Jadi orang yang sering tarik nafas dalam, ya contohnya gini, kita ada masalah Bu ya. Contoh kita nggak usah baca Quran aja, terus mendengar kabar, terus kita cari solusi tarik nafas. Nah, gitu.
kita akan membantu merelaksasi berita buruk tadi loh sebenarnya. Apalagi kalau dengan bacaan Qur'annya. Tarik nafas sambil melafazkan ayat-ayat Qur'an, Allah ganjar pahala. Jadi lanjutkan Bu ya, ikhtiar dengan Qur'annya, berinteraksi dengan Qur'annya, pola makan baiknya tadi ya, yang halal, thayyib dan berasal dari buminya, berpuasanya, tetap berbuka tidak dengan kolak ya Bu, berbuka dengan kurma dan air dan madu saja. Habatus saudanya jangan lupa adalah obat segala penyembuh dan berbekam hanya pada kulit yang tidak ada melanoma malignanya. Silahkan pada tanggal-tanggal sunnah. Insya Allah Bu, kembali ingat tidak ada hubungan sakit dengan kematian. Ibu adalah orang mulia terpilih dengan kesabaran Ibu. Saya pernah iri dengan sahabat saya. Mata kepala saya melihat sahabat saya penderita kanker darah yang wafat dengan tangan sedang bertasyahud akhir. Dia wafat dengan menyebutkan la ilaha illallah. Kadang-kadang kacamata sebagai orang yang hanya memandang jasad, mengandang sehat segalanya. Barangkali kalau kita sehat, kita teringin tertawa terbahak-bahak, lupa ingat kematian. Tapi kalau orang yang sakit, kalau dia selalu berzikir, dekat kepada Allah, dia lebih mulia dibanding kita. Apalagi orang yang sakit, terus tiba-tiba memang ajalnya Allah jemput, dia sedang melafazkan tasbih zikir kepada Allah, Allah jemput dia sedang bersyahadat, maka surga menanti. Jadi sebagai kacamata orang beriman, jangan anggap sakit adalah sesuatu yang menyiksa, tapi sakit adalah cara Allah sedang ingin memuliakan hambanya. Pada Ibu Tri, lanjutkan perjuangan, saya yakin. Insya Allah ketika kita sedang mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah Allah kumpulkan kita dalam jannahnya suatu saat nanti. Insya Allah. Demikian Bu Tri, syafakillah la ba'sa tahurun, insya Allah. Amin, insya Allah. Baik, mungkin satu peserta lagi ya bisa untuk berinteraksi secara langsung. Sini sudah bersiap Bu Diana Ayu. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Diana Halo. dari mana Bu? Saya dari Jakarta. Oh iya, silakan pertanyaan langsung ke Dr. Meti. Ya, Assalamualaikum Dr. Meti. Mau tanya bagaimana pola makan untuk orang dewasa dan anak yang underweight, Bunda? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama, underweight ini dicari pemicunya. Kalau berasal dari orang tua yang memang kurus, kita sudah membawa gen kita terlahir dari orang tua yang kurus, ya. Dengan melihat BMI-nya underweight, berarti kan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter di bawah rasio 18 kalau nggak salah. Nah, jadi kalau demikian Bu, Ibu periksa juga parameter hormon tiroid. Apakah tiroid T3, T4-nya, TSH-nya normal? Kadangkala kita makan banyak nggak gemuk-gemuk atau nggak normal-normal beratnya, jangan-jangan hormon tiroidnya ada masalah di sini. Kalau semuanya normal, tiroidnya normal, Ibu coba cek ya kalau ada sesuatu, obati dulu tiroidnya dengan banyak hal. Ya ada topik khusus lah tentang tiroid. Nah, kalau misalnya normal, berarti Ibu harus mengasup, menimbang kalori saja. Ada rumusnya BMR Bu, Body Metabolism Rate ya. Misalnya kalau Ibu tingginya berapa, umurnya apa, jenis kelaminnya apa, misalnya Ibu minimal 2.200 kilokalori. Nanti ada beli buku satuan pengganti. Kalau Ibu selama ini makannya cuman 4/6, porsinya itu setengahnya sayur dan buah, boleh Ibu lebihkan sedikit yang dapat menambah bobot, yaitu protein. Ya, proteinnya lebih banyak. Kalau ikannya sepotong, tambahkan sekali makan jadi 2, jadi sehari 6 ekor. Protein lebih baik diperbanyak daripada Ibu perbanyak dari karbo. Karena kalau karbo saya pikir Ibu pekerjaannya tidak terlalu berat ya, bukan pekerja yang menggunakan physically. Protein diperbanyak, kemudian makan protein bukan hanya dari hewani, Ibu banyak makan protein dengan mengasup misalnya telur rebus, putihnya saja sehari 6. Jadi catat Bu, protein berasal dari madu 3 kali 2 sendok makan, telur sehari putihnya saja 6 butir sehari direbus, kemudian Ibu kombinasikan karbohidrat sehat, makan korma sekali makan 7 butir, boleh pagi, siang, dan malam, korma saja untuk sumber karbo terbaik, dan lemak bayinya Ibu minum minyak zaitun 3 sendok makan sekali minum dalam sehari sebelum makan. Insya Allah dengan meningkatkan karbo yang sehat, protein yang sehat dari asupan yang sehat, lemak yang baik, termasuk alpukat boleh 6 butir sehari, beberapa pasien saya menambah berat badannya mencapai normal. Tapi ingat tadi hormon tiroidnya harus diperiksa. Demikian saran dari saya.
Baik, Masya Allah. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan dan cari tahu dulu ya Bunda ya, kenapa bisa underweight, apa penyebabnya, itu baru kita coba cari solusinya dan diatasi permasalahannya apa. Masya Solusinya Allah, karbo, protein, lemak diasup dari makanan sunnah saja. Insya Allah. madu, kurma, dan ini ya, madu, kurma, Madu minyak dari zaitun. telur Iya. rebus putih. Nah, Ya, betul, telur juga. Baik, ini karena sudah hampir jam 11 ya Bapak Ibu, karena penyelenggaranya juga dari Palangkaraya, sepertinya sudah mau masuk waktu zuhur. Mengingat waktu juga, kami sangat ingin sekali menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu semua, namun karena keterbatasan waktu, mungkin insya Allah di lain kesempatan, dan insya Allah nanti bisa lihat video-video Dr. Mehdi di YouTube juga. Insya Allah bisa dilihat banyak sekali topik-topik pembahasan kita, karena memang waktu kita hanya 2 jam hari ini, tidak mungkin untuk membahas semuanya. Jadi nanti silahkan dilihat juga, kita akan share materi dari Dr. Mehdi hari ini, dan videonya akan kita tayangkan kembali di YouTube. Bisa diulang-ulang, karena sebetulnya tadi paparan dari Dr. Mehdi itu sudah sangat lengkap ya, namun memang harus dicari tahu lagi, digali lagi, jadi supaya tidak berulang-ulang begitu ya, karena sepertinya masih ada yang Saya sini sebentar Bunda, agak mungkin di paralel ya, ini penasaran ini. Makanan seperti risol, kebab, roti, ini segala macam apakah baik? Bu, tetap ini proses food, makanan tidak terlalu toyib untuk kesehatan. Jawabannya ini, apakah kondisi bekam, apa aja yang nggak boleh dibekam? Kontraindikasi bekam adalah contoh luka luas pada tubuh, luka bakar. Yang kedua sedang kondisi berdarah, misalnya haid, anemia. Yang ketiga penyakit-penyakit yang sifatnya epilepsi, hati-hati karena rangsangan pada permukaan kulit akan menimbulkan kejang. Jadi beberapa, tapi ya kalau saya pikir dari standar yang PBI, pembekam yang punya sertifikasi PBI, mereka sudah paham mana-mana yang tidak boleh dibekam. Silahkan cari pembekam yang memang terstandar dengan PBI, Persatuan Bekam Indonesia, yang ketuanya Dr. Zaidul Akbar. Kemudian makronutrien dan mikronutrien, karbo, food combining, ya silahkan. Food combining itu bukan dari Amerika, dari Palestina. Dalam kelas-kelas khusus saya punya kelas khusus Islamic Health Academy, alhamdulillah sudah berjalan satu batch ini. Saya membahas secara detail topik-topik tentang food combining yang diintegrasikan dengan Islamic integratif. Jadi food combining silakan. Misalnya contoh, tidak menyatukan karbohidrat dengan protein hewan. Iya benar, karena menguras enzim. Nanti kalau enzimnya terkuras, bagaimana metabolisme pencernaan dapat menyerap makanan secara optimal. Tapi yang lebih baik bagaimana ibu mengcombine karbo dengan sayur atau sayur dengan protein hewani. Jadi memang ada food combining, silakan, tidak mengapa. Jadi itu jawaban yang dari saya tambahkan karena ada sedikit menggelitik karena ini. Terus tentang berjemur pukul 2 dan 4. Kalau saya pikir yang panjang gelombang sudah diukur jam 9 sampai jam 11 silahkan. Pada asar jam 3 sampai jam 4 silahkan. Itu yang terbaik panjang gelombangnya yang mengandung UVB. Di luar itu mengandung UVA yang sangat tidak baik untuk kesehatan pada manusia. Karena lebih menembus ke dermis. Demikian saran dari saya. baik. Masya Allah, terima kasih banyak Karena Bunda. menggelit di layar saya ini banyak sekali dan di luar kemampuan karena waktu juga yang membatasinya. Insya Allah kalau ingin ikut kelas silakan ikut kelas karena kita di sana satu topik 2 jam dibahas. Jadi insya Allah kita dapat mendidik edukator minimal. Ya, minimal untuk keluarganya, tidak untuk siapa-siapa, untuk dirinya dan keluarganya mendidik Madrasatul Ula, khususnya kaum ibu yang menyiapkan kesehatan buat suami dan anak-anaknya di rumah. Demikian saran dari saya. Terima kasih Aisyah dan para panitia. Masya Allah sekali paparan dari Dr. Meiti Alvina. Pada intinya adalah kita manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Namun terlepas dari itu semua, setelah penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah terlahir ke dunia, maka kita yang menentukan kita akan makan apa. Jadi, apakah kita mau pilih makan madu, kurma, zaitun, atau kita mau pilih risol, kebab, dan lain sebagainya, itu kita memilih sendiri. Sehingga sebetulnya mengapa kita mungkin qadarullah Allah berikan sakit,
mungkin kita harus menebus dosa-dosa kita terhadap kezaliman mungkin pada diri kita sendiri, begitu ya. Sederhananya seperti itu. Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya, tentunya apa yang terjadi pada diri kita, tentunya itu ada asbab yang mungkin berawal bermula dari diri kita sendiri. Yang terbaik adalah kita memuhasabah diri kita, memperbaiki pola makan kita mungkin ya, dan yang paling utama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya conclusion-nya yang memang perlu untuk kita sadari bersama begitu. Saya kembalikan kembali ke panitia Bu Alima. Assalamualaikum Bu Alima. Ya, baik. Ini Bu Alimahnya. Silakan Bu Alimah. Kita Ya, kembalikan ke Bu jazakallah Alimah. khairan katsir kepada narasumber kita, Dr. Meti Elvina, atas ilmunya, dan juga kepada Mbak Aisyah yang sudah memandu jalannya diskusi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dokter, ada momen-momen tertentu ketika menikmati kajian dokter tadi, rasa terharu dan ingin menitikkan air mata. Sungguh luar biasa, dokter. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua, ilmu yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat sekali dan menjadi momentum untuk kita, untuk berubah, berbenah, dan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, tidak terasa kita sampai di penghujung waktu kebersamaan kita ini. Baiklah, atas nama panitia dan selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan selama jalannya acara. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsir, kepada Bapak Ibu partisipan yang telah mengikuti dengan baik dari awal hingga akhir acara ini. Kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat selalu, taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.